Perahu layar awan kelas 2 bumi terbang dengan angin di awan gurun Razet yang luas dan menempuh jarak 10.000 mil dalam sehari. Perahu layar awan memiliki panjang 200 meter dan lebar 50 meter. Awan melayang oleh layarnya dan melepaskan angin kencang yang mendorongnya ke depan. Perahu layar awan ini sedang melakukan perjalanan dari kota Giok Hitam menuju keluarga Lin yang berada di bagian timur benua bencana surgawi. Ada ratusan praktisi bela diri dari pasukan bawahan keluarga Xiaohu dan Lin di perahu layar awan. Mereka berpindah-pindah di antara wilayah luas yang dikuasai kedua keluarga itu. Qin Lai berdiri di sudut perahu layar awan dan menyaksikan artefak roh terbang ini bergerak di udara. Di bawahnya adalah gurun tanpa akhir. Dia sudah menghabiskan 7 hari di kapal ini. Perahu layar awan melakukan perjalanan 10.000 mil setiap hari. Ini berarti bahwa dia berada 70.000 mil jauhnya dari Black Jade City. Seseorang yang tampaknya berusia 50-an juga berdiri di geladak. Dia dengan santai bertanya, "Teman, kemana kamu akan pergi?" "Ke pegunungan awan darah," jawab Qin Lai dengan acuh tak acuh. Rentang pegunungan awan darah. Orang itu terkejut dan berkata, "Sudah lama tidak ada orang di sana. Sejak Blood Finsec dihancurkan, sangat sedikit yang pergi ke Blood Cloud Mountain Range. Mengapa Anda pergi ke pegunungan awan darah?" Untuk menemukan beberapa rumput roh khusus, Qin Lai menangkis. "Tidak ada yang tumbuh di Blood Cloud Mountain Range sejak pertempuran," kata orang itu. Alis Qin Lai berkerut. "Kamu tidak tahu." Orang itu tersenyum dan kemudian memperkenalkan dirinya. "Saya Beimo, seorang praktisi bela diri yang lahir dan besar di benua bencana surgawi. Salah satu tetua saya pernah berpartisipasi dalam pertempuran yang menghancurkan Sekte Fin Darah, jadi saya tahu sedikit. Bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak?" Qin Lai bertanya. Sekitar 1200 tahun yang lalu, Blood Finsec masih menjadi penguasa benua bencana surgawi. Keluarga Xiaohu, Lin, dan Su hanyalah kekuatan kecil pada saat itu. Dari mereka, hanya keluarga Xiaohu yang merupakan kekuatan peringkat tembaga. Keluarga Su dan Lin hanyalah pasukan peringkat besi hitam. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, keluarga Xiaohu, Su, dan Lin hanyalah bawahan dari Blood Finsec. Mereka benar-benar patuh pada Blood Finsec dan tidak berani melanggar perintahnya. Beimo sepertinya bosan. Ketika pertanyaan Qin Lai menunjukkan ketertarikannya, Beimo menjelaskan sambil tersenyum. Tatapan Qin Lai bergerak. Sueli tidak pernah mengatakan bahwa 3 keluarga besar dari benua bencana surgawi pernah menjadi bawahan Blood Finsec. Itu pasti karena Sueli menganggapnya memalukan. Pasukan yang awalnya menuruti keinginannya telah menjadi kekuatan perak lebih dari 1000 tahun kemudian, sementara Sekte Iblis Darah, yang pernah menguasai benua, telah benar-benar menghilang. Sueli pasti tidak akan mau menerimanya. Dia akan malu dengan kenyataan ini, jadi dia tidak akan memberitahu Qin Lai tentang hubungan antara 3 keluarga dan Sekte Blood Fin. Mengapa Sekte Fin Darah dihancurkan? Qin Lai bertanya dengan serius. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, sesuatu terjadi di Blood Finsec. Sueli, pemimpin sekte baru pada saat itu, dikabarkan telah mengembangkan salah satu seni terlarang Sekte Blood Fin dan dipenjarakan. Adik laki-lakinya, Jiang Zuze, mengambil alih sebagai Master Sekte Blood Finsec. Blood Finsec adalah salah satu kekuatan terkuat di Land of Chaos saat itu. Namun, tidak lama kemudian, Blood Finsec menjadi kacau. Banyak praktisi bela diri dari pasukan di benua bencana surgawi yang berada di bawah Sekte Blood Fin entah kenapa menghilang. Semua orang khawatir dan mencoba mencari tahu alasannya. Kemudian seseorang menemukan bahwa orang-orang yang menghilang secara misterius telah ditangkap oleh anggota Blood Finsec dan dibunuh setelah darah mereka dikuras untuk dikonsumsi. Ketika masalah ini terungkap, banyak anggota Blood Finsec mulai menjadi gila. Mereka aktif di seluruh benua bencana surgawi, menemukan mereka yang kuat dan mengkonsumsi darah mereka untuk meningkatkan ranah dan kekuatan. Benua bencana surgawi dilemparkan ke dalam kekacauan oleh Blood Finsec. Tindakan jahat Blood Finsec, memakan darah praktisi bela diri, mengejutkan semua Land of Chaos. Pada saat itu, pasukan perak dari benua lain menegur Sekte Fin Darah, bersikeras bahwa mereka menahan anggota mereka. Mereka mengkritik tindakan tersebut dan tidak mengizinkan mereka untuk terus berkultivasi dengan mengkonsumsi darah. Namun, ketua sekte waktu itu, Jiang Zuze, menjadi gila karena mengolah seni terlarang. Anggota sektenya juga menjadi gila dan tidak dapat mengendalikan keinginan mereka. Pasukan di benua bencana surgawi melarikan diri ke luar negeri dengan harapan menemukan kedamaian. Blood Finsec dengan cepat menyadari bahwa praktisi bela diri menghilang dari benua ini. Mereka tidak dapat mengendalikan keinginan mereka akan darah, jadi mereka memperluas jangkauan mereka ke benua lain. Namun,
Blood Finsect menghadapi perlawanan gabungan dari semua benua dan kekuatan mereka. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, semua pasukan peringkat perak membentuk aliansi dan melangkah ke benua bencana surgawi. Mereka memprakarsai pemusnahan Blood Finsect. Dalam setengah tahun yang singkat, hampir semua anggota Sekte Fin Darah di benua bencana surgawi terbunuh. Aliansi kemudian pergi ke Pegunungan Awan Darah dan pangkalan utama Sekte Iblis Darah. Terlepas dari jenis kelamin dan apakah mereka menjadi gila atau tidak, aliansi itu membunuh semua praktisi bela diri yang mengembangkan seni roh darah. Semua kekuatan di Tanah Kekacauan memiliki kesepakatan. Terlepas dari lokasinya, jika mereka melihat anggota Sekte Iblis Darah yang mengolah seni roh darah, mereka harus dimusnahkan. Setelah itu, anggota Blood Finsect di benua dan pulau lain, terlepas dari apakah mereka telah mengkonsumsi darah manusia atau tidak, benar-benar musnah. Dalam beberapa dekade setelahnya, tidak ada praktisi bela diri Blood Finsect yang dapat ditemukan di seluruh Tanah Kekacauan. Seni roh darah dikenal sebagai seni jahat. Siapapun yang mengolahnya akan dibunuh jika mereka ditemukan. Keluarga Xiaohu, Lin, dan Su tampil sangat baik dalam pertempuran ini. Setelah pertempuran, 3 keluarga besar membagi bahan roh dari Blood Finsect dari Blood Cloud Mountain Range. Mereka mengizinkan pasukan dari luar negeri untuk membagi tambang, tanah, ladang obat, kolam, dan wilayah Sekte Blood Fin di benua bencana surgawi. Selama 1000 tahun setelah akhir Blood Finsect, para patriark dari 3 keluarga besar menggunakan sumber daya yang sangat besar yang mereka peroleh untuk perlahan-lahan berkembang dan mencapai ukuran mereka saat ini. Dapat dikatakan bahwa 3 keluarga besar mengkonsumsi darah Blood Finsect untuk menjadi kekuatan peringkat silver saat ini. Nada bicara Beimo tenang saat dia menjelaskan secara rinci. Dia memberitahu Qinlai mengapa Sekte Fin Darah dihancurkan, dan bagaimana 3 keluarga besar naik ke tampuk kekuasaan. Qinlai perlahan mencerna kata-kata Beimo dan dalam hati terkejut. Tidak ada yang tersisa di Blood Cloud Mountain Range. Apapun yang berharga diambil oleh 3 keluarga besar. Nada suara Beimo tenang saat matanya bersinar dengan cahaya dunia lain. Haha, 3 keluarga mengumpulkan ketenaran dan mendapat untung dari serangan mereka terhadap Blood Finsect. Dengan menginjak mayat Blood Finsect, ketiga keluarga menjadi makmur di tanah ini. Para patriark dari 3 keluarga itu bijaksana. Mereka adalah orang-orang yang saya, Beimo, akan kagumi sepanjang hidup ini. Untuk beberapa alasan, Qinlai bisa melihat dan mendengar kebencian yang mendalam dari tatapan dan nada suara Beimo. Sepertinya dia memiliki dendam terhadap 3 keluarga besar. Dia sepertinya membenci apa yang telah dilakukan ketiga keluarga itu. Ini membuat Qinlai penasaran. Teman, siapa nama keluargamu? Beimo tiba-tiba bertanya. Namaku Qinlai. Oh, tidak peduli apa nama keluargamu, selama itu bukan Jiang, kata Beimo tajam. Qinlai terkejut. Tidak ada yang harus dicari di Pegunungan Awan Darah. Tidak ada rumput roh. Pergi ke sana hanya membuang-buang waktu. Beimo menatapnya dalam-dalam. Kemudian, setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik untuk berjalan ke kamar Cloud Sailboat. Qinlai berpikir bahwa orang ini aneh. 3 hari berlalu dengan cepat, dan perahu layar awan melewati gurun Razet. Pada hari ini, perahu layar awan berhenti di sebuah kota kecil. Banyak praktisi bela diri turun dari kapal, dan praktisi bela diri baru naik setelah membayar batu roh yang cukup. Qinlai termasuk di antara mereka yang turun dari kapal. Dia mengidentifikasi arah, lalu meninggalkan kota saat gelap, berjalan sendirian menuju Blood Cloud Mountain Range. Setelah berjalan selama 2 hari, dia melangkah ke Pegunungan Awan Darah sekitar tengah hari. Awan di atas kepalanya tampak diwarnai dengan darah dan berwarna merah menakutkan. Di bawah sinar matahari, pegunungan itu sangat berdarah. Bau darah yang samar bercampur di antara energi dunia. Itu sangat unik, tetapi Qinlai tidak merasa tidak nyaman saat menghirupnya. Sueli, yang telah lama terdiam, tiba-tiba berbicara di dalam pikirannya, barisan Pegunungan Awan Darah. Anda telah mencapai Pegunungan Awan Darah. Aku di sini, jawab Qinlai. Berjalanlah menuju gunung lebih jauh. Pergilah ke puncak gunung merah tua tertinggi. Suara Sueli bergema intens dalam pikiran Qinlai. Qinlai mengikuti arahannya. Di sekitar Qinlai ada pegunungan yang tingginya ribuan meter. Mereka semerah darah dan terbuka tanpa flora apapun. Struktur runtuh terlihat di puncak gunung. Di jalan setapak di kaki gunung, ada tulang putih, pakaian, dan baju besi di mana-mana. Itu benar-benar sunyi. Ketika Qinlai menyebarkan kesadaran pikirannya, dia tidak bisa mendeteksi tanda-tanda kehidupan. Seseorang mengikutimu, Sueli berkata tiba-tiba. Langkah Qinlai melambat. Dia berdiri di sebelah gunung. Dengan cemberut, dia menoleh dan dengan dingin berkata, keluar.
Tidak ada suara. Sekali lagi, dia mencari dengan kesadaran pikirannya, tetapi dia tidak menemukan apapun. Ada seseorang di balik potongan batu di sebelah kiri. Sueli menasihati. Qin Lai tiba-tiba melotot ke arah yang dibicarakan Sueli dan berteriak, berapa lama kamu akan menyelinap? Batuk canggung datang dari balik sepotong batu besar, lalu sesosok muncul. Orang itu memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Kamu hanya berada di alam Nether Passage. Bagaimana Anda bisa menemukan saya? Bei Mo, Qin Lai berteriak. Itu Bei Mo? Orang asing yang datang untuk berbicara dengan Qin Lai di Cloud Sailboat dan menjelaskan bagaimana Sekte Bloodfiend telah dihancurkan. Sekte Iblis Darah sudah lama dihancurkan. Hampir semua anggota Sekte Bloodfiend masa lalu terbunuh. Beberapa dari mereka yang berhasil lolos tidak berani melangkah ke benua bencana surgawi. Mereka tinggal jauh dari pegunungan awan darah, takut orang akan menemukannya. Bei Mo dengan tenang berjalan menuju Qin Lai dan berkata dengan tatapan tajam, mengapa kamu berani datang ke sini? Aku hanya datang ke sini untuk menemukan rumput roh. Qin Lai mengerutkan kening. Bei Mo menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu mengolah seni roh darah yang cukup murni. Saya merasakannya saat Anda melangkah ke Cloud Sailboat di Black Jade City. Ekspresi Qin Lai berubah. Kamu datang kepadaku sendirian karena kamu tahu bahwa aku mengolah seni roh darah dan ingin berbicara denganku tentang Sekte Fiend Darah. Qin Lai menjadi berhati-hati di dalam, tanpa sadar menyentuh cincin spasial dengan jari, siap bereaksi terhadap apapun. Tentu saja, Bei Mo tersenyum. Dia mengambil satu langkah demi langkah menuju Qin Lai, dan ketika cincin kuning mulai muncul di Qin Lai, dia menyelinap melewatinya dan menuju ke daerah dalam dari pegunungan awan darah. Qin Lai terkejut. Langkah kaki Bei Mo berjalan santai saat dia menunjukkan punggungnya ke Qin Lai dan berjalan sendiri ke arah daerah dalam pegunungan. Ada banyak tulang coklat abu-abu kering di sepanjang jalan. Tulang kering ini dulunya milik para murid Sekte Fiend Darah. Mereka semua terbunuh lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bei Mo dengan hati-hati menghindari tulang-tulang ini. Dia tidak menginjak tulang kering bahkan sekali, tampaknya takut bahwa dia akan mengganggu tidur sisa-sisa. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, ada beberapa puluh ribu murid Sekte Iblis Darah yang mengolah seni roh darah. Sangat sedikit dari mereka bahkan tidak 20% yang mengandalkan konsumsi darah untuk bertahan hidup. Berbicara sambil berjalan, nada suara Bei Mo tenang. 80% murid Bloodfiend Sect tidak pernah mengkonsumsi darah manusia dan hanya bekerja keras untuk meredam energi darah mereka sendiri. Wanita, orang tua, dan orang muda termasuk di antara orang-orang itu. Beberapa adalah bayi yang tidak pernah berkultivasi sepanjang hidup mereka, namun mereka juga terkena bencana itu. Desahan dalam Sueli bergema dalam pikiran Qin Lai. Ikuti dia dan dengarkan apa yang dia katakan, saran Sueli. Qin Lai segera mengikuti setelah Bei Mo. 3 keluarga besar keluarga Xiaohu, keluarga Lin, dan keluarga Su semuanya tahu tentang keadaan Sekte Bloodfiend. Mereka tahu bahwa 80% murid Bloodfiend Sect tidak bersalah. Namun, mereka tidak pernah memberitahu pasukan peringkat perak lainnya tentang ini, alih-alih memberitahu para serigala itu bahwa semua orang di Bloodfiend Sect mengandalkan konsumsi darah manusia untuk hidup, bahwa mereka semua telah jatuh ke jalan yang jahat. Bei Mo tertawa dingin. Mereka secara alami tidak sabar menunggu Bloodfiend Sect dibantai sampai orang terakhir. Ketika Sekte Bloodfiend kuat, 3 keluarga besar hanya bisa dengan rendah hati mematuhi mereka, takut untuk melakukan perlawanan sekecil apapun. Bagaimana mungkin mereka bisa melepaskan kesempatan untuk membebaskan diri dan naik ke puncak ketika akhirnya diberikan kepada mereka? Racun mereka membuat semua pasukan peringkat perak menjadi gila dengan pembantaian. Dengan tujuan mereka untuk memusnahkan semua Bloodfiend Sect, pasukan peringkat silver memulai operasi pembersihan di seluruh Blood Cloud Mountain Range. Senior saya mengatakan bahwa, selama pertempuran itu, Blood Cloud Mountain Range berlumuran darah, dan banyak istana yang dibangun Sekte Bloodfiend di atas pegunungan dihancurkan. Di mana-mana dalam jarak 500 km dipenuhi dengan tangisan kesakitan dan kematian. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Setelah pertempuran, setiap murid Bloodfiend Sect di Blood Cloud Mountain Range terbunuh. Tidak masalah jika mereka telah mengkonsumsi darah manusia sebelumnya, jika mereka mengolah seni roh darah, atau jika mereka masih kecil atau tidak. Mereka semua dibantai sampai orang terakhir. Bertahun-tahun kemudian, 3 keluarga besar perlahan naik ke tampuk kekuasaan. Ketika pasukan peringkat perak lainnya sudah melupakan Sekte Iblis Darah, mereka masih mengirim ahli ke benua lain dan pulau-pulau terpencil di tanah kekacauan untuk menemukan praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah dan tanpa henti membunuh mereka semua. Mereka takut Bloodfiend Sect akan naik ke tampuk kekuasaan sekali lagi.
Mereka takut Sekte Iblis Darah akan kembali ke benua bencana surgawi dan mengambil kembali semua yang menjadi hak mereka. Beimo tiba-tiba berhenti. Qinlai memberinya tatapan aneh sambil mengerutkan kening. Jadi, kamu mendukung Sekte Fin Darah. Beimo tersenyum tipis. Jika seni roh darah yang kamu kembangkan tidak murni, aku tidak akan menyia-nyiakan nafasku. Saya bahkan tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada Anda. Aku pikir kita dari sekte yang sama kalau begitu. Qinlai tertawa. Qinlai tidak membutuhkan pengingat Sueli untuk melihat kebenaran. Hanya dari sikap dan tindakan abnormal Beimo saja, dia bisa tahu. Meskipun Blood Fin Sect dihancurkan lebih dari 1000 tahun yang lalu, masih ada orang yang selamat dari bencana itu. Beimo tidak menyangkalnya, dan dengan mata menyipit, dia dengan acuh tak acuh berkata, mereka yang selamat melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari benua bencana surgawi. Mereka beralih ke identitas baru dan mengembangkan seni roh lain untuk menyembunyikan diri, berjuang untuk bertahan hidup sambil takut ketahuan. Ada sangat sedikit orang yang berani kembali ke benua bencana surgawi, apalagi datang ke pegunungan awan darah karena, seringkali, 3 keluarga besar akan bergabung dan mengirim ahli mereka untuk menjelajahi pegunungan awan darah. Setiap orang yang mencurigakan akan dibunuh di tempat. Beimo menatapnya dengan ekspresi serius. Aku telah mengingatkanmu berulang kali untuk meninggalkan tempat ini, tetapi kamu hanya menolak untuk mendengarkan. Sekarang setelah saya menjelaskan semuanya kepada Anda, akan lebih baik jika Anda segera pergi sejauh mungkin dari pegunungan awan darah. Tidak ada yang tahu apakah para ahli dari 3 keluarga besar akan berpatroli di daerah ini dan menemukan keberadaan Anda. Akan sangat terlambat untuk menyesal begitu itu terjadi, dan seperti tulang kering ini, kamu akan tertidur di sini selamanya. Pergi ke gunung ketujuh di depan kita. Sueli tiba-tiba berteriak. Bawa orang ini bersama. Ini secara singkat mengejutkan Qinlai, yang kemudian mengerutkan kening dan berkata, ikuti aku. Begitu dia melakukannya, dia mulai bergerak lebih cepat dan menyelinap melewati Beimo seperti angin sepoi-sepoi di antara pegunungan. Dia pergi menuju gunung ketujuh. Mata Beimo dipenuhi dengan keraguan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya menuruti rasa ingin tahunya dan mengikuti Qinlai. Pegunungan awan darah terdiri dari 15 gunung terhubung yang masing-masing tingginya beberapa ribu meter. Ketika Blood Fin Sect kuat, istana megah dibangun di atas 15 puncak gunung. Banyak murid sekte Blood Fin telah tinggal dan berkultivasi di setiap gunung. Dari 15, gunung ketujuh berada di pusat pegunungan awan darah dan tingginya lebih dari 10.000 meter. Banyak awan mengelilingi titik tengah gunung dan menyelimuti puncaknya. Gunung ketujuh adalah tempat sekte Blood Fin berada. Itu adalah gunung utama tempat Master Sekte Blood Fin Sect tinggal. 14 gunung yang tersisa mengelilingi gunung utama dalam pola seperti cincin. Tetua, penegak, dan murid Blood Fin Sekte akan tinggal di perut pegunungan ini, dan bahkan ada genangan darah di dalamnya yang akan direndam oleh para murid untuk meredam darah mereka. Saat ini, ke-15 gunung itu tidak memiliki kehidupan manusia. Hanya ada lautan tulang kering dan mayat yang telah membusuk setelah tidak tersentuh selama lebih dari 1000 tahun. Istana di puncak gunung berantakan, dan gua raksasa di dalam gunung runtuh atau hancur. Sejumlah besar bahan roh yang telah disimpan di dalamnya telah lama dilucuti oleh pasukan peringkat perak, keluarga Xiaohu, keluarga Su, dan keluarga Lin. Tulang busuk adalah satu-satunya hal yang muncul di sepanjang jalan Qinlai. Tulang-tulang ini semuanya berwarna coklat keabu-abuan. Mereka tidak memiliki kemilau seperti batu giok dari jasad ahli yang sudah mati. Jelas bahwa pangkat almarhum sangat rendah. 1 jam kemudian, Qinlai berhenti di kaki gunung ketujuh di mana ada beberapa ribu sisa tulang berwarna coklat keabu-abuan. Tulang-tulang ini entah hancur atau terpotong-potong, dan aura tragis meresap ke tanah di bawah awan merah darah. Banyak mayat ahli dikumpulkan oleh klan dari 3 keluarga besar setelah tubuh mereka membusuk. Sisa-sisa seorang ahli tembus pandang seperti batu giok, dan mereka dapat digunakan sebagai bahan dalam penempaan artefak. Sisa-sisa praktisi bela diri alam nirvana dan alam abadi mengandung sejumlah besar energi dan bahkan dapat digunakan sebagai sumber energi untuk banyak formasi hebat. 3 keluarga hebat secara alami tidak ingin membiarkan sumber daya seperti itu tidak tersentuh. Berdiri diam, Beimo melihat tumpukan tulang dan berbicara dengan nada yang benar-benar dingin. Mayat praktisi bela diri peringkat rendah ini tidak memenuhi persyaratan penempaan artefak. Tentu saja mereka ditelantarkan dengan sembarangan, tidak ada yang mau diganggu untuk mengubur mereka semua. Naik gunung dan temukan gua yang mengarah ke perut gunung, perintah Sueli. Dengan demikian, Qinlai mendaki gunung. Gunung ketujuh tingginya 10.000 meter. Tubuhnya besar, dan permukaannya terbuka. Tidak ada satu tanaman pun yang hidup di atasnya. Setelah mendaki 3.000 meter,
Qinlai tiba di titik tengah gunung. Di bawah bimbingan terus-menerus Sueli, dia menuju tebing di belakang gunung. Bei Mo mengikutinya sepanjang jalan, kebingungan di matanya terus tumbuh. Dia semakin ingin tahu tentang tindakan Qinlai. 1 jam lagi berlalu, dan Qinlai melihat banyak gua raksasa di daerah yang jauh dari matahari. Gua-gua ini semuanya terhubung ke perut gunung. Qinlai secara acak memilih satu untuk masuk dan menemukan bahwa perut gunung itu agak lebar. Seperti biasa, mayat dan sisa-sisa bisa dilihat di mana-mana. Jelas bahwa bagian dalam gunung ini telah dibersihkan dengan hati-hati di masa lalu. Setiap praktisi bela diri Bloodfin Sekte yang pernah tinggal di sini mungkin telah ditemukan dan dibantai. Berhenti, Sueli berseru. Langkah Qinlai terhenti. Bei Mo, yang mengikutinya sejauh ini, juga berhenti dan menatap Qinlai dengan mata bingung. Lepaskan aku, kata Sueli pelan. Tapi dia, Qinlai terkejut. Aku ingin bertemu dengannya, kata Sueli. Ini adalah perut gunung ketujuh. Itu dekat dengan cahaya yang datang dari pintu masuk gua, jadi meskipun tempat ini gelap, penglihatan mereka tidak terpengaruh terlalu buruk. Jika mereka terus masuk lebih dalam, itu akan menjadi lebih gelap dan lebih gelap, akhirnya menjadi sangat gelap sehingga orang bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri. Apa yang ingin kamu lakukan? Bei Mo bertanya pada Qinlai. Seseorang ingin bertemu denganmu. Qinlai menyipitkan matanya dan membuka segel di dalam orb penekan jiwa, melepaskan Sueli dari penahanannya. Seutas cahaya berdarah terbang keluar dari dahi Qinlai. Jiwa terfragmentasi Sueli perlahan mengembun untuk membentuk gumpalan jiwa berdarah. Berpikir bahwa Qinlai akan menyerangnya, ekspresi Bei Mo berubah. Dia akan secara tidak sadar bergerak menuju pintu masuk gua. Nama belakangmu seharusnya bukan Bei, tapi Mo, kan? Sueli berbicara dalam bahasa manusia. Dengan nada yang dalam dia bertanya, siapa Mo Jun bagimu? Kamu siapa? Bagaimana kamu tahu ayahku? Teriak Bei Mo. Kamu sangat mirip dengan ayahmu. Sueli menghela nafas. Apakah ayahmu masih hidup? Dia masih hidup. Keingintahuan Bei Mo terusik. Saya sebenarnya dipanggil Mo Bei. Kamu siapa? Mengapa kamu hanya memiliki sebagian dari jiwamu? Saya Sueli. Lebih dari 1200 tahun yang lalu, saya pernah menjadi Master Sekte yang baru diangkat dari Bloodfin Sect, kata Sueli pelan. Sueli senior, Mo Bei tiba-tiba berteriak. Sueli menatapnya dalam-dalam, berkata, saya tidak pernah mengembangkan seni jahat, dan saya tidak pernah menyakiti jenis saya sendiri. Aku yakin ayahmu tahu ini. Ayah saya pernah mengatakan kepada saya bahwa orang yang turun ke jalan kejahatan sebenarnya adalah adik laki-laki Anda, Jiang Zuze. Tidak lama setelah Anda dipenjara, Jiang Zuze membunuh Master Sekte lama, dan dalam prosesnya, masalah dia mengkonsumsi darah manusia dengan cepat terungkap. Namun, pada saat itu sudah ada banyak murid yang telah dirusak olehnya. Bahkan ada banyak tetua yang tersesat dan mengonsumsi darah manusia untuk berkultivasi. Mo Bei menjadi gelisah saat dia menjelaskan dengan suara keras, itu tidak terkendali. Setelah semakin banyak murid menemukan bahwa mereka dapat menggunakan darah orang lain untuk berkultivasi lebih cepat, dengan cepat mengumpulkan kekuatan mereka dan bangkit di alam, mereka secara bertahap menjadi gila dan mulai berburu praktisi bela diri yang tak terhitung jumlahnya milik pasukan bawahan di benua bencana surgawi. Mereka akhirnya bertindak terlalu jauh dan membuat marah pasukan peringkat perak tanah kekacauan. Bloodfin Sect berjalan menuju kehancurannya karena perbuatan jahat mereka. Berapa banyak yang selamat di sana? Sueli berkata, gemetar. Jiang Zuze membawa beberapa pembantu terpercaya bersamanya dan benar-benar berhasil bertahan dengan Blood Escape. Tidak ada yang pernah mendengar tentang dia sejak itu, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Mo Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayahku dan istrimu meninggalkan pegunungan awan darah setelah Master Sekte lama terbunuh. Ketika bencana terjadi pada Bloodfin Sect, mereka sebenarnya telah pergi dari Blood Cloud Mountain Range untuk waktu yang sangat lama. Itulah mengapa mereka berhasil bertahan hidup. Istriku, apakah istri saya masih hidup? Jiwa Sueli mulai bergetar hebat. Dia hidup. Bahkan, kamu juga punya anak perempuan, kata Mo Bei lembut. Lingye masih hidup. Lingye sebenarnya masih hidup. Dan aku punya seorang putri. Jiwa berdarah Sueli berkedip di udara seperti nyala api di angin. Dia sangat bersemangat sehingga dia tampak seperti akan menghilang kapan saja. Cepat, ceritakan tentang istriku Mo Lingye. Hanya beberapa saat kemudian Sueli akhirnya mendapatkan kembali kendali atas emosinya. Sepasang matanya yang berdarah bersinar dengan cahaya yang mengintimidasi saat mereka menatap lurus ke arah Mo Bei. Mo Bei merenung sejenak sebelum berkata dengan ekspresi berat, Senior Sueli, harap tenang. Jangan marah.
Mata Qinlai menyipit. Dia bisa menebak dari sikap Mo Bei bahwa kondisi Mo Lingye jauh dari ideal. Katakan padaku. Jiwa Sueli tampaknya telah menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak perlu bernafas, dia melakukannya untuk mengendalikan emosinya. Aku bisa menerima apapun situasinya selama dia masih hidup. Sudah lebih dari 1000 tahun. Setelah dipenjara untuk waktu yang lama dan melalui begitu banyak kesulitan, apalagi yang tidak dapat saya tanggung. Sueli berkata dengan senyum pahit. Ketika Bibi Mo mengetahui bahwa Jiang Zuze telah berbuat salah padamu dan membunuh ketua sekte sebelumnya, dia mencarinya untuk bertarung dalam pertempuran berdarah. Jiang Zuze sangat mencintai Bibi Mo, dan selama pertempuran dia selalu menunjukkan belas kasihan dan tidak pernah mencoba untuk benar-benar membunuhnya. Bahkan, dia bersiap untuk memenjarakan Bibi Mo. Namun, saat mereka bertarung, Jiang Zuze mengetahui bahwa Bibi Mo sedang mengandung anakmu. Dia kemudian berhenti menunjukkan belas kasihan dan menjadi tidak terkendali, menjadi gila. Setelah itu, Bibi Mo mengalami cedera parah. Hampir semua saraf dan pembuluh darahnya rusak. Ayahku yang menyelamatkan Bibi Mo yang terluka parah sementara Jiang Zuze masih gila. Dia membawa Bibi Mo pergi dari Bloodfin Sect dan pergi ke benua pembantaian surgawi yang jauh. Setelah tiba di benua pembantaian surgawi, ayahku dan sejumlah murid Sekte Iblis Darah yang masih setia kepada Master Sekte Lama tidak punya pilihan selain menggunakan seni rahasia Sekte Iblis Darah, menyegel Bibi Mo dalam kepompong darah diperintah untuk mempertahankan hidupnya. Untuk menjaga kekuatan hidupnya agar tidak hilang, Bibi Mo hanya tersisa dengan kesadaran jiwa sederhana di dalam kepompong darah. Dia seharusnya bisa melahirkan anak itu sejak lama. Namun, karena tubuhnya terlalu lemah dan lukanya terlalu parah, belum lagi fakta bahwa dia telah disegel di dalam kepompong selama ini, kelahiran anak itu tertunda selama lebih dari 1000 tahun. Dia baru lahir 25 tahun yang lalu. Jika Bibi Mo menyerah pada anak itu dan tidak menyuntikkan sejumlah besar energi darah dan kekuatan hidup ke dalam tubuh anak itu, Bibi Mo sebenarnya bisa pulih lebih cepat. Namun, dia bertekad untuk melahirkan Moyan, bahkan jika itu berarti disegel selama lebih dari 1000 tahun. Akibatnya, anak itu lahir dengan sukses, tetapi kondisi Bibi Mo semakin memburuk. Sekarang, dia bahkan tidak bisa membentuk kesadaran sederhana, dan kekuatan hidupnya melemah setiap hari. Meskipun tubuh Bibi Mo terbungkus dalam kepompong dan direndam dalam kolam darah khusus untuk mempertahankan hidupnya, jiwanya sudah sangat lemah sehingga tidak mampu berkomunikasi. Saya mempertaruhkan memasuki benua bencana surgawi karena saya mendengar bahwa Soul Mending Clover, yang mampu mengumpulkan untaian jiwa dan memperbaiki jiwa sedang dilelang di kota hujan tersebar keluarga Lin. Saya berharap untuk membelinya dan melihat apakah itu dapat membantu Bibi Mo mengumpulkan kembali untaian jiwanya. Mo Bei dengan lembut menghela nafas dan menjelaskan semua yang telah terjadi sampai hari ini kepada Sueli. Jiang Zuze, suatu hari, aku akan melahap dagingmu dan mengunyah tulangmu. Raungan melengking Sueli dipenuhi dengan kesedihan, rasa sakit, dan kebencian yang mendalam. Sue Moyan juga mencari ramuan roh demi Bibi Mo. Dia mendengar bahwa alam rahasia mungkin mengandung beberapa obat suci yang mampu memulihkan jiwa, jadi dia memutuskan sendiri dan akan berpartisipasi dalam ujian. Dia seharusnya sudah pergi ke benua visur surgawi dan bersiap untuk memasuki ujian. Mo Bei takut Sueli akan hancur karena stres, jadi dia menyebutkan nama putrinya pada waktu yang tepat untuk menarik perhatiannya. Itu bekerja seperti yang diharapkan. Ketika dia mendengar Mo Bei mengatakan, Sue Moyan, Sueli dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan bergumam, nama keluarganya adalah Sue, yang berarti, salju. Dia benar-benar putriku. Nama asliku Sue berarti salju, tetapi karena tuanku berpikir bahwa itu terdengar terlalu mirip dengan nama keluarga wanita, dia dengan paksa mengubahnya menjadi Sue yang berarti, darah, ketika aku menjadi muridnya. Sueli mengganti topik pembicaraan dan berteriak, bagaimana kabarnya? Bagaimana konstitusinya setelah bertahun-tahun? Dia? Mo Bei menghela nafas di dalam. Sueli menjadi tegang dan buru-buru bertanya, dia apa sebenarnya? Ketika Bibi Mo hamil, dia terluka parah, menyebabkan energi darah di dalam dirinya menjadi sangat lemah. Karena Bibi Mo disegel di dalam kepompong darah selama lebih dari 1000 tahun, kelahiran Sue Moyan juga tertunda untuk waktu yang sama. Mo Bei menghela nafas dalam-dalam. Pada kenyataannya, Moyan seharusnya tidak selamat. Bibi Mo dengan paksa menentang hukum surga dengan memperpanjang kehamilannya selama lebih dari 1000 tahun. Kekuatan hidup Moyan secara bertahap menghilang selama waktu itu. Ketika dia lahir 25 tahun yang lalu, dia mendekati akhir hidupnya. Bagaimana ini bisa? Sueli meraung di bagian atas paru-parunya, jiwanya gemetar hebat. Saya tidak tahu persis situasinya, tetapi saya mendengar dari ayah saya bahwa, paling-paling, dia mungkin bisa hidup sampai 30.
Dia masih memiliki waktu 5 tahun, dan jika keajaiban tidak terjadi selama 5 tahun ini, dia akan kehilangan semua kekuatan hidupnya pada usia 30 tahun dan meninggal dunia, kata Mo Bei dengan ekspresi sedih. Aku ingin dia hidup. Tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar, saya ingin dia hidup sebaik mungkin. Saya ingin ibu dan anak dapat hidup dengan damai. Sueli meraung, terdengar seperti dia akan merobek jantung dan paru-parunya sendiri dari dadanya. Sejak seni roh darah Sekte Darah Iblis telah menjadi seni terlarang, dia dikirim ke Sekte Iblis Ilusi dari 9 kekuatan besar pada usia yang sangat muda. Bakatnya luar biasa, dan dia sudah berada di puncak alam Nether Passage. Kali ini dia adalah perwakilan dari Illusory Demon Sect. Anggota Illusory Demon Sekte mengetahui kondisi abnormalnya, dan mereka juga berharap dia dapat mengadakan pertemuan kebetulan di makam dewa. Mereka berharap dia bisa melewati batas itu dan hidup. Mo Bei berseru dengan nada rendah. Di dalam gua, Sueli terus-menerus meraung marah, pupil matanya yang berdarah dipenuhi kesedihan. Lama kemudian, Sueli akhirnya tenang dan berkata, saya ingin pergi ke pengadilan dan melihat putri saya. Saya ingin memperbaiki tubuh Blood Progenitor, dan membantu Moyan menemukan obat suci dan selamat dari bencana ini. Senior Sueli, saya tidak berpikir Anda akan bisa masuk, tiba-tiba Mo Bei berkata. Kenapa tidak? Mata Sueli berkilauan dengan cahaya berdarah. Saya mendengar bahwa alam rahasia bernama, Makam Para Dewa, memiliki penghalang jiwa di pintu masuknya. Semua praktisi bela diri yang lebih kuat dari alam Nether Passage, baik dalam jiwa atau tubuh fisik, tidak akan bisa melewatinya, kata Mo Bei serius. Para ahli dari 9 kekuatan peringkat perak besar pernah mencoba meninggalkan tubuh fisik mereka dan membelah jiwa mereka untuk masuk. Mereka bahkan mencoba menggunakan artefak roh kelas surga untuk menyembunyikan jiwa mereka, tetapi penghalang itu masih menghalangi mereka untuk masuk. Qin Lai sejenak membeku. Sueli juga tercengang. Bahkan artefak roh kelas surga tidak dapat membantu jiwa melewati penghalang pintu masuk. Mo Bei mengangguk dengan senyum pahit. Bayangan berdarah Sueli mulai bergetar hebat lagi, menunjukkan kecemasan dan kekhawatirannya. Mo Bei menatapnya tak berdaya. Qin Lai mengerutkan kening, tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membantu Sueli saat ini. Setelah waktu yang lama, Sueli menuju ke bagian gunung yang lebih dalam. Dari kegelapan gua yang merayap dia berkata, tunggu aku di sini. Qin Lai dan Mo Bei tetap di tempatnya, tidak bergerak. Bagaimana Senior Sueli bisa bersamamu? Tanya Mo Bei. Saya menemukannya di pilar pola roh tempat dia disegel di dalamnya. Qin Lai memberikan penjelasan singkat tentang apa yang telah terjadi. Mo Bei menghela nafas dalam-dalam. Bibi Mo disegel di dalam kepompong darah selama lebih dari 1000 tahun untuk berpikir bahwa Senior Sueli mengalami hal yang sama. Mendesah. Sekte Bloodfin yang dulu makmur, penguasa benua bencana surgawi, telah pergi untuk waktu yang lama, dan 3 kekuatan bawahannya yang rendah telah menjadi raja di negeri ini sebagai gantinya. Ini benar-benar tak tertahankan. Aku akan membangun kembali Sekte Fin Darah. Suara Sueli bergema dari dalam gua. Jiwa Sueli menyelubungi fragmen tulang yang menyerupai batu giok berdarah, menggantungnya di atas kepala Qin Lai. Simpan ini, Sueli menginstruksikan Qin Lai melalui jiwanya. Qin Lai bahkan tidak melirik fragmen tulang tembus pandang saat dia mengangkat tangannya, meraihnya, dan menyimpannya di dalam cincin spasialnya. Mo Bei, tolong pergi sebentar. Ada sesuatu yang perlu aku bicarakan dengannya, kata Sueli. Mo Bei dengan hormat berjalan keluar. Apa yang saya berikan kepada Anda adalah volume pertama dari Blood Codex, dasar dari Bloodfin Sect. Tidak hanya mendokumentasikan versi murni dan lengkap dari seni roh darah, itu juga berisi semua jenis keterampilan ofensif dan formasi darah luar biasa yang melengkapi seni roh darah. Sueli entah bagaimana berhasil menggali setengah dari Blood Codex keluar dari gua. Matanya berkilauan dengan cahaya berdarah, dia dengan sungguh-sungguh berkata, dikatakan bahwa Blood Codex ditulis pada sepotong tulang dari Blood Progenitor sendiri. Jangan biarkan ukurannya menipu Anda. Kata-kata yang tersimpan di dalamnya berlimpah seperti bintang, dan rahasianya tidak terukur. Kenapa kau memberikan ini padaku? Qin Lai bertanya dengan lembut. Bahkan jika aku tidak berada di sisimu, kamu akan dapat menggunakan ini untuk mengolah seni roh terhebat dari Sekte Bloodfin. Item ini juga akan membantumu mengumpulkan tubuh Blood Progenitor. Sueli berkata dengan serius. Apakah kamu akan pergi dari sisiku? Qin Lai menyadari. Karena aku tidak bisa memasuki makam dewa bersamamu, aku hanya bisa pergi sebentar. Saya pikir sudah waktunya saya melihat istri saya. Nada suara Sueli sedih. Jika Anda bertemu putri saya di dalam makam dewa, saya harap Anda akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Adapun apakah Anda memberitahu dia tentang kami atau tidak, itu terserah Anda.
Qin Lai mengangguk pelan. Letakkan material roh yang kamu kumpulkan saat itu untuk membangun formasi teleportasi. Aku akan menyuruh Mo Bei membawanya. Begitu kita mencapai benua pembantaian surgawi, saya akan mencoba untuk terhubung ke tanah darah pamungkas. Sueli melihat ke dinding gua dan menghela nafas. Saya awalnya ingin membangun formasi teleportasi di sini. Sayangnya, 3 keluarga besar mungkin tidak akan mengizinkannya, jadi saya harus menetap di tempat yang berbeda. Ketika Anda telah mendapatkan tubuh progenitor darah untuk saya dan saya telah menyempurnakannya menjadi tubuh utama saya, kami akan mempertimbangkan untuk membangun kembali Sekte Bloodfiend dan Blood Cloud Mountain Range. Bagaimana aku bisa menemukanmu setelah aku keluar dari ujian? Qin Lai bertanya. Seharusnya baik-baik saja jika kamu hanya berbicara dengan Mo Bei dan mengkonfirmasi lokasi nanti, kata Sueli. Baik, jaga dirimu. Qin Lai menekan cincin spasial dan mengeluarkan Phantasm Stone, Frost Star Stone, Fate Crystals, Ethereal Jades, dan darah segar Scarlet Spirit Turtle, meletakkannya di tanah. Qin Lai, jika Anda bertemu putri saya ketika Anda memasuki makam dewa, Anda harus merawatnya atas nama saya. Sueli meminta dengan sungguh-sungguh. Sueli mengikuti Mo Bei dan pergi. Mo Bei awalnya pergi ke Scatteret Rain City untuk membantu istri Sueli, Mo Lingye, dengan membeli Soul Mending Clover. Karena Sueli tidak bisa memasuki makam dewa dengan Qin Lai dan juga sangat ingin melihat istrinya, dia pergi begitu saja setelah mereka sepakat di mana harus bertemu di masa depan. Setelah Sueli dan Mo Bei pergi, Qin Lai duduk sendirian di perut gunung ketujuh. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan setengah dari Blood Codex yang diberikan Sueli kepadanya. Fragmen tulang itu seukuran telapak tangan. Itu sangat berat dan tembus pandang saat bersinar dengan cahaya berdarah, seolah-olah itu ditempa dari akik. Menurut penjelasan Sueli, separuh dari kodeks darah ini telah ditulis pada sepotong kecil tulang leluhur darah. Seni rahasia Sekte Iblis Darah menyimpannya, dan misterinya sulit dipahami. Qin Lai berusaha memasukkan segumpal kesadaran pikirannya ke dalam Blood Codex. Ledakan, bola cahaya berdarah yang berkilau menyembur keluar dari pecahan tulang, mendorong kesadaran pikirannya menjauh darinya. Gumpalan kesadarannya sebenarnya tidak dapat meresap ke dalam fragmen. Hah, menangis dengan lembut, mata Qin Lai dengan tenang menyala saat dia menyalurkan seni roh darah. Aroma darah yang kental menyebar dari pori-porinya dan membentuk kabut darah tipis. Kemudian dia mengumpulkan energi darah halus ke dalam kesadaran pikirannya. Qin Lai sekali lagi mencoba merendam kesadarannya ke dalam Blood Codex. Dia tidak menemui hambatan apapun kali ini, dan kesadaran pikirannya langsung masuk ke dalam Blood Codex seperti seutas benang darah yang panjang. Dia tiba-tiba menemukan dirinya jatuh ke lautan simbol berdarah. Wosh 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 wosh. Ratusan ribu simbol dan kata-kata berdarah di dalam tulang darah menyerupai batu permata merah dan tembus cahaya, namun mereka terbang seperti kupu-kupu berdarah dan burung roh. Simbol berdarah adalah keanehan yang fantastis dari setiap deskripsi. Selanjutnya, mereka terus berubah, membuat mereka benar-benar sulit untuk dipahami. Saat dia melayang di tengah lautan simbol berdarah, Qin Lai merasakan sejumlah besar informasi membanjiri pikirannya, semuanya memantul ke jiwa sejati di danau jiwanya. Seni darah meledak. Seni darah belenggu jiwa. Cakar hantu menangis darah. Seni setan darah. Kesadaran pikiran Qin Lai berlama-lama di dalam lautan simbol berdarah. Kenangan dan pikiran melompat ke dalam pikirannya seperti banyak cahaya berdarah, memungkinkan dia untuk mempelajari banyak rahasia kultivasi Sekte Fiend Darah. Ini benar-benar luar biasa. Qin Lai memusatkan pikirannya dan membiarkan dirinya melayang bebas melalui lautan simbol berdarah, memeriksa banyak seni roh magis darah. Seni roh darah. Seni roh darah. Ribuan simbol raksasa yang menyerupai batu permata tembus pandang membentuk sungai darah yang berbeda di tengah laut berdarah. Simbol optimis membalik dan berbalik seolah-olah seseorang sedang membalik buku. Qin Lai berkonsentrasi dan belajar. Waktu cepat berlalu. Tidak diketahui berapa lama kemudian, Qin Lai secara bertahap terbangun saat matanya, yang telah tertutup, terbuka. Dengan sangat hati-hati, dia menyimpan tulang berdarah yang tembus cahaya itu kembali ke cincin spasialnya. Dia memasang ekspresi rumit di wajahnya. Kultivasi seni roh darah cukup berbahaya. Tidak heran Jiang Zuze dan yang lainnya jatuh ke jalan yang jahat, gumam Qin Lai dengan ekspresi serius. Terus terang, budidaya seni roh darah adalah kondensasi darah seseorang dan penggunaan energi darah untuk meredam tulang, saraf, dan daging seseorang. Tidak hanya memungkinkan praktisi untuk memiliki fisik yang kuat, itu juga memungkinkan darah mereka untuk menyimpan sejumlah energi yang mengerikan. Metode mempercepat kultivasi seni roh darah dan membangun kumpulan darah dicatat dalam separuh kodeks darah itu. Setelah mengisi kolam darah dengan darah binatang roh dan menambahkan semua jenis ramuan roh,
seorang praktisi dapat merendam tubuh mereka di dalamnya dan menyerap esensi energi darah di dalam kolam, secara bertahap menggabungkan esensi dengan milik mereka sendiri. Ini membuat tubuh mereka marah, meningkatkan energi darah mereka, memurnikan darah mereka. Ini adalah cara biasa untuk mengolah seni roh darah. Darah binatang roh tidak mengandung kekacauan ingatan dan fragmen pikiran yang kusut. Metode kultivasi yang tercatat di dalam Blood Codex menggunakan kumpulan darah dan menambahkan ramuan roh ke dalamnya untuk membersihkan sisa-sisa pemikiran yang tidak berharga di dalam darah, memberi mereka efek pemurnian darah yang ajaib. Melalui metode ini, praktisi tidak akan menyerap fragmen pikiran dan ingatan yang beragam ketika melunakkan tubuh mereka dengan energi darah, meningkatkan energi roh darah mereka. Sebagai akibatnya, mereka tidak akan mengalami rebound jahat, kehilangan kendali saat menyalurkan seni roh darah, atau kehilangan kewarasan mereka. Di sisi lain, jalan yang dilalui Jiang Zuze dan orang-orangnya adalah jalan pintas. Mereka tidak bergantung pada kumpulan darah atau darah binatang roh. Sebaliknya, mereka menyerap darah langsung dari tubuh seorang praktisi bela diri. Faktanya, bagi seorang murid sekte Bloodfin, darah segar manusia lebih cocok untuk dibudidayakan dibandingkan dengan darah segar dari binatang roh. Darah segar manusia tidak perlu dimurnikan dengan ramuan roh, diolah dengan genangan darah, atau diserap melalui pori-pori seseorang. Seorang murid hanya bisa meminumnya seperti air. Bagaimanapun juga, darah dari satu manusia mirip dengan yang lain, tetapi darah binatang tidak. Oleh karena itu, perlu dimurnikan melalui proses yang rumit. Meskipun menggunakan darah manusia lebih disukai daripada darah binatang, melakukannya juga memiliki kelemahan besar. Manusia sangat cerdas, dan darah mereka mengandung banyak fragmen pikiran, ingatan yang membingungkan, dan emosi negatif. Meskipun secara langsung menyerap darah manusia untuk tujuan kultivasi dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, itu juga berarti bahwa seseorang akan menyerap fragmen pikiran, ingatan, dan emosi negatif ke dalam darah mereka sendiri. Semakin banyak darah manusia yang diserap oleh seorang praktisi, semakin banyak fragmen pikiran, ingatan, dan emosi negatif yang akan mereka kumpulkan. Kotoran di dalam tubuh Jiang Zuze dan Jiang Tianxing menyebabkan mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka selama pertempuran. Ketika pecahan pikiran, ingatan, dan emosi negatif dalam darah seseorang meletus, mereka akan mengambil kendali langsung dari tubuh praktisi, menyebabkan tuan rumah itu sendiri dikendalikan oleh darah. Menurut catatan di bagian dari Blood Codex ini, orang-orang yang berkultivasi menggunakan metode ini akan mengumpulkan lebih banyak fragmen pikiran, ingatan, dan emosi negatif di dalam darah mereka. Bahkan, mereka bahkan bisa melahirkan jiwa darah yang mengerikan. Saat jiwa darah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, pada akhirnya akan melahap pembudidaya mereka sendiri dan menggantikan jiwa utama tubuh. Ketika itu terjadi, orang yang mengolah seni roh darah jenis ini tidak akan lagi menjadi dirinya sendiri. Bahkan, mereka bahkan tidak lagi dianggap manusia. Mereka akan benar-benar berubah menjadi iblis darah. Metode kultivasi ini berarti bahwa praktisi pada akhirnya akan berkultivasi sampai benar-benar kehilangan diri mereka sendiri. Itu sama dengan membiarkan monster dengan jiwa yang bingung dalam darah mereka sendiri yang pada akhirnya akan melahap mereka. Ini adalah akhir yang tragis. Namun, saat seorang kultivator jatuh ke jalan jahat ini, menemukan bahwa metode kultivasi ini akan memungkinkan mereka untuk meningkat dengan kecepatan yang konyol, mereka tidak akan dapat mengendalikan rasa haus mereka akan darah manusia. Sama seperti kecanduan narkoba, mereka selamanya akan kehilangan diri mereka sendiri dalam tindakan. Setelah mengklarifikasi perbedaan antara dua jenis seni kultivasi, Qinlai memutuskan untuk tidak pernah berkultivasi dengan langsung menyerap darah manusia. Dia tidak berniat kehilangan dirinya sendiri dan dilahap oleh jiwa darah, akhirnya berubah menjadi iblis darah. Dia tidak tahu apakah Jiang Zuze dan yang lainnya menyadari konsekuensi ini. Dia juga tidak tahu apa reaksi mereka jika mereka menyadari bahwa mereka akan kehilangan jiwa mereka jika mereka mengolah jalan ini sampai akhir. Qinlai tidak terburu-buru untuk pergi. Di perut gunung, dia meneliti dan menguji banyak seni rahasia yang dimaksudkan untuk melengkapi seni roh darah, seperti seni darah meledak, seni darah belenggu jiwa, cakar hantu menangis darah, dan seni darah melarikan diri, mencoba untuk menyederhanakan mereka. 10 hari kemudian, dia mengerti bagaimana melepaskannya dan mengukirnya jauh ke dalam ingatannya. Baru saat itulah dia meninggalkan pegunungan awan darah. Qinlai mengendarai Cloud Sailboat dalam perjalanan pulang yang dijadwalkan dan kembali ke Black Jade City. Dia kembali ke Black Jade City sekitar 10 hari kemudian dan menuju ke rumah kecil di North City. Dia bahkan belum mendekati rumah itu sebelum dia berhenti dengan wajah muram. Banyak praktisi bela diri berkumpul di sekitar rumah. Banyak orang berbisik dan menunjuk ke arahnya. Qinlai tidak mengatakan apa-apa,
menjaga jarak yang cukup jauh dari kerumunan dan mendengarkan percakapan mereka. Saat dia belajar lebih banyak dan lebih banyak tentang apa yang terjadi, dia menjadi lebih tenang pada detik. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Tidak lama setelah dia pergi, beberapa praktisi bela diri di kota utara tertarik dengan kecantikan Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan Tang Siki dan berusaha mempermalukan mereka dengan menyelinap di malam hari. Pertempuran berdarah meletus segera sesudahnya. Selama pertempuran, Feng Rong melepaskan seni roh darah dan membantai banyak penyerang. Dia tidak tahu bahwa seni roh darah adalah seni terlarang di benua bencana surgawi. Ketika seseorang mengenali seni roh darah yang dia kembangkan, mereka segera berteriak. Tak lama kemudian, Feng Rong menyadari dari teriakan bahwa seni roh darah dianggap sebagai seni jahat dan siapapun yang menggunakannya akan dibunuh tanpa ampun. Dia juga belajar dari orang-orang itu betapa kejamnya keluarga Xiaohu, keluarga Su, dan keluarga Lin dari benua bencana surgawi terhadap orang-orang yang mengolah seni roh darah. Feng Rong panik. Setelah menyadari kebenarannya, mereka membunuh semua penyerang dan melarikan diri menggunakan formasi teleportasi keluarga Xiaohu sebelum mereka sempat bereaksi. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa orang datang dan menyadari bahwa luka parah dari orang yang meninggal adalah tanda unik dari seni roh darah. Orang-orang ini segera melaporkan hal ini kepada keluarga Xiaohu. Akibatnya, para elit keluarga Xiaohu di kota Black Jade segera dimobilisasi untuk mencari Feng Rong dan kelompoknya di seluruh kota. Mereka dengan cepat menemukan bahwa, sementara mereka masih tidak menyadari segalanya, Feng Rong dan yang lainnya telah meninggalkan benua bencana surgawi melalui formasi teleportasi. Mereka telah pergi ke benua fisur surgawi. Keluarga Xiaohu, keluarga Su, dan keluarga Lin mengirim banyak praktisi bela diri, yang dikatakan juga pergi ke benua celah surgawi, untuk membunuh kelompok Feng Rong hingga orang terakhir. Setelah diam-diam mendengarkan sejenak, Qin Lai menyusut ke sudut tersembunyi dan mengenakan topeng kulit rubah. Kemudian dia diam-diam meninggalkan daerah itu. Dia bersiap-siap untuk meninggalkan benua bencana surgawi sesegera mungkin. Namun, tidak lama setelah Song Tingyu dan yang lainnya dipaksa pergi, Qin Lai mengalami masalah. Dia tidak memiliki cukup batu roh untuk berteleportasi ke benua fisur surgawi. Biayanya 1000 batu roh kelas bumi untuk berteleportasi ke benua fisur surgawi menggunakan formasi teleportasi di sini. Namun, Qin Lai hanya memiliki sekitar 200 batu roh kelas bumi di cincin spasialnya. Song Tingyu awalnya akan membayarnya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Karena Song Tingyu dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa dan pengadilan di makam para dewa akan segera dimulai, Qin Lai perlu mengumpulkan cukup banyak batu roh sesegera mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Setelah menghabiskan waktu 1 hari, dia menemukan bahwa sekelompok orang lain telah memendam niat buruk terhadap Tang Siki dan yang lainnya. Ketika orang-orang ini bergegas ke rumah pada paruh kedua malam ketika Tang Siki dan yang lainnya diserang, mereka menemukan bahwa sekelompok orang lain telah mendahului mereka. Namun, kelompok orang pertama ini telah terbunuh. Itu adalah kelompok orang kedua yang memperhatikan jejak seni roh darah di tubuh dan melaporkan berita itu kepada keluarga Xiaohu, menerima 3000 batu roh kelas bumi sebagai hadiah. Pada tengah malam, Qin Lai mengunjungi orang-orang ini di rumah di kota utara. Sebuah ledakan meraung di tengah malam, melanda rumah. 4 bom mendalam Terminator telah meledakkan kelompok praktisi bela diri itu menjadi berkeping-keping. Qin Lai kemudian mengambil cincin spasial mereka dan diam-diam pergi. Dia telah memperoleh dana untuk membayar perjalanannya ke benua fisur surgawi. Di benua fisur surgawi, sosok yang kuat tiba-tiba muncul dari cahaya yang mekar dari formasi teleportasi berbentuk altar skala besar. Apakah Anda di sini untuk berpartisipasi dalam ujian, Tuan? Di sudut formasi teleportasi, seorang praktisi bela diri alam fragmentasi dengan lambang tungku pembakaran sekte artefak surgawi yang dijahit ke area dada pakaiannya bertanya dengan keras. Qin Lai menunduk, menatapnya, dan berkata, "Ya. Kekuatan mana yang kamu wakili? Gunung Pedang Surgawi. Tolong tunjukkan token Anda dan izinkan saya untuk melihatnya." Qin Lai mengangkat token pedangnya. Setelah meliriknya dan menyelidikinya dengan kesadaran jiwanya, praktisi itu sedikit mengangguk dan berkata, "Berdiri di sana dan jangan bergerak. Aku akan mengirimmu ke lokasi ujian." Qin Lai berdiri dalam diam. Dia menyadari bahwa dia tidak perlu membayar satupun batu roh untuk berteleportasi dari benua layu surgawi ke benua bencana surgawi. Ini karena token pedang yang dia pegang mewakili Gunung Pedang Surgawi, dan formasi teleportasi skala besar di benua layu surgawi berada di bawah kendali Gunung Pedang Surgawi. Oleh karena itu, peserta Gunung Pedang Surgawi dapat menggunakan formasi teleportasi tanpa membayar. Formasi teleportasi di Black Jade City dikendalikan oleh keluarga Xiaohu. Karena Qin Lai bukan anggota keluarga Xiaohu,
dia harus membayar 1000 batu roh kelas bumi untuk menggunakannya. Formasi teleportasi di benua visur surgawi milik Sekte Artefak Surgawi. Karena Sekte Artefak Surgawi adalah penyelenggara utama ujian saat ini, teleportasi peserta menjadi tugas mereka. Akibatnya, dia tidak diharuskan membayar batu roh apapun. Saat dia merenung, Qinlai dibanjiri oleh cahaya yang kuat. Di tengah pusing dan semburan cahaya berwarna-warni, dia diteleportasi lagi. Ketika dia muncul sekali lagi, dia menemukan bahwa dia berada di sebuah pulau raksasa. Pulau itu berisik, penuh dengan kerumunan praktisi bela diri dari semua jenis kekuatan. Keluar, seorang praktisi bela diri Sekte Artefak Surgawi berteriak. Qinlai melangkah keluar dari formasi teleportasi dan memeriksa sekelilingnya dengan mata menyipit. Dia melihat praktisi bela diri dari 9 kekuatan peringkat perak besar yang ada di sini untuk berpartisipasi dalam ujian. Qinlai ingin mencari Song Tingyu dan Xie Jingxuan untuk memastikan keadaan mereka. Dia ingin tahu apakah Gao Yu dan yang lainnya aman dan sehat. Qinlai, tawa candid tiba-tiba terdengar di telinganya, menyebabkan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berbalik dan melihat sosok malas di belakangnya. Serigala besar yang seputih salju berjongkok di samping pria itu adalah Raja Serigala Salju Batu Es. Paman Li, Qinlai berteriak. Limu mengangguk sambil tersenyum dan memberi isyarat kepadanya, ikutlah denganku. Qinlai dengan bersemangat mengikuti. Bulu putih salju serigala besar itu bersinar dengan cahaya tembus cahaya yang lembut. Matanya dipenuhi dengan kecerdasan. Itu juga tampak jauh lebih megah dari sebelumnya. Raja Serigala Salju Icestone telah menjadi lebih kuat. Qinlai saat ini berada di alun-alun raksasa di pulau itu. Ada berbagai macam praktisi bela diri berkumpul di alun-alun, dan mereka semua melihat platform batu giok setinggi beberapa ratus meter dengan penuh semangat. Semua orang terlibat dalam diskusi panas. Masing-masing dari 9 kekuatan besar menghasilkan 3 artefak roh kelas bumi, 3 pil roh, dan 3 armor roh sebagai hadiah untuk ujian ini. Itu total 27 harta. Setiap peserta yang berhasil selamat dari makam dewa akan memenuhi syarat untuk menerima beberapa dari 27 harta ini. Betul sekali. Selama mereka mampu bertahan selama 1 tahun, tidak hanya siapapun yang keluar dari makam dewa setahun kemudian dapat mengklaim apapun dari makam dewa sebagai milik mereka, mereka juga akan dapat memperoleh beberapa 27 harta. Sebagai penyelenggara utama acara ini, Sekte Artefak Surgawi telah menghasilkan 3 artefak roh kelas 5 bumi. Ini termasuk Spectre Jade Flame Shuttle, Lunar Fulfillment Ring, dan Demon Slaying Blade. Ini adalah hal-hal yang diinginkan oleh banyak praktisi bela diri fragmentasi realm. Gunung 10.000 binatang juga tidak pelit. Mereka menawarkan 3 binatang roh peringkat 6, semuanya dijinakkan. Binatang buas pertama adalah luan bersayap emas peringkat 6 yang dapat melakukan perjalanan 50.000 mil sehari. Binatang kedua adalah kilin berdarah biru yang memiliki kemampuan tempur luar biasa. Binatang ketiga adalah Raja Gagak Api yang dapat memerintahkan ribuan gagak api. Bahkan di Gunung 10.000 binatang, ketiga binatang roh peringkat 6 ini adalah makhluk langka. Mereka benar-benar tidak takut berbelanja secara royal. Gunung Pedang Surgawi juga telah mengeluarkan 3 pedang kelas bumi yang berharga. Kehendak pedang dari masing-masing pedang dikatakan dapat berkomunikasi dengan roh. Ini juga harta yang sangat berharga. Sekte Terminator telah menghasilkan 3, Seven Apertures Mind Nurturing Pills. Dikatakan bahwa mereka mampu memelihara jiwa sejati seseorang dan memiliki efek luar biasa pada pertumbuhan dan pemulihan jiwa sejati seseorang. 3 set armor langka dari Illusory Demon Sect juga sangat berharga. Para praktisi bela diri sedang berdiskusi saat mereka dengan penuh semangat menatap platform batu giok yang tinggi. Qinlai mendongak dan menyadari bahwa platform batu giok terbungkus lapisan cahaya pelangi. Banyak artefak roh mengkilap, set baju besi roh, dan pil roh yang disimpan dalam vas batu giok berada di atas platform. Karena 3 binatang roh dari Gunung 10.000 binatang adalah makhluk hidup, mereka disimpan di tempat lain dan dirawat oleh para spesialis. Mendengar diskusi, Qinlai juga tergerak dan terkejut oleh kemurahan hati dari 9 pasukan peringkat perak yang hebat. Biasanya, artefak roh kelas mendalam dan baju besi roh sudah cukup untuk praktisi bela diri di alam manifestasi atau Nether Passage. Artefak roh kelas bumi dimaksudkan hanya untuk praktisi bela diri realm pemenuhan dan fragmentasi realm. Praktisi bela diri Nether Passage realm tidak dapat melepaskan esensi dan kekuatan artefak roh kelas bumi. Misalnya, meskipun Qinlai telah memperoleh 12 pilar pola roh, dia tidak dapat menggunakan semuanya. Sampai hari ini, dia masih tidak bisa melepaskan sihir dari formasi penyegelan surgawi universal. Namun, seorang praktisi bela diri alam Nether Passage pada akhirnya akan melangkah ke alam pemenuhan dan alam fragmentasi suatu hari nanti.
Mereka harus membeli artefak roh kelas bumi ketika itu terjadi. Itu sangat umum untuk artefak roh kelas bumi yang normal berharga sekitar beberapa puluh ribu batu roh kelas bumi. Hanya praktisi bela diri dari keluarga kuat yang mungkin bisa memiliki artefak roh kelas bumi. Banyak murid dari 9 kekuatan besar tidak akan bisa mendapatkan artefak roh kelas bumi yang cocok tanpa akumulasi kekayaan ayah dan leluhur mereka. Untuk ujian ini, 9 pasukan peringkat perak yang hebat telah menghasilkan 3 artefak roh kelas bumi, 3 pil roh kelas bumi, 3 binatang roh peringkat 6, dan 3 set baju besi kelas bumi yang langka. Itu bisa dianggap sebagai tawaran yang paling murah hati. Semua pemuda dari 9 kekuatan besar yang percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri masih memutuskan untuk berpartisipasi dalam ujian meskipun mengetahui tentang risiko dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Mereka semua telah dibutakan oleh 27 harta. Baiklah, itu sudah cukup. Jika kamu bertahan 1 tahun di makam dewa, setidaknya 1 dari 27 harta ini akan menjadi milikmu. Li Mu berbalik dan berteriak sambil tersenyum. Dia berkata, ayo, teman-temanmu menunggumu. Teman-temanku, mata Qin Lai tiba-tiba menyala. Setelah itu, langkah Qin Lai dipercepat. Mereka berdua dengan cepat meninggalkan alun-alun pusat pulau dan tiba di tempat terpencil. Ayo pergi. Memegang lengan Qin Lai, Li Mu langsung menghilang ke udara di atas pulau seperti pedang yang menjulang tinggi. Jauh di dalam awan, sebuah pulau yang luasnya beberapa puluh ribu hektar diam-diam melayang di dalam lautan awan. Di atasnya ada istana batu giok berhiaskan berlian, istana batu giok putih, bangau langit, penyu roh, dan sungai jernih. Itu menyerupai surga atau alam mimpi. Ini adalah artefak roh terbangku, Pulau Terapung. Saya pribadi lebih suka diam, jadi hanya ada sedikit orang di sini. Li Mu tersenyum dan mendarat di pulau itu. Qin Lai melompat turun dari awan dan mendarat di pulau itu. Matanya dipenuhi dengan keheranan bahwa dia tidak takut untuk bersuara. Paman Li, berapa tingkat artefak roh terbangmu? Ini jauh lebih baik daripada tenda Vireklud emas mengalir dari aliansi surga yang mendalam atau kereta perang kristal Joyful Union Sekte. Dibandingkan dengan pulau terapung ini, tenda Vireklud emas mengalir dari aliansi surga yang mendalam praktis ketinggalan zaman. Sosok Song Tingyu muncul dari dalam istana batu giok putih. Li Senior, Gao Yu dan Xie Jingxuan keduanya muncul dari 2 istana mewah di samping istana Song Tingyu. Ketika mereka melihat Li Mu, ekspresi mereka penuh hormat, dan mata mereka mengandung ketulusan. Mereka tiba-tiba ditemukan oleh Li Mu ketika mereka sedang diburu oleh keluarga Xiaohu di benua Visur Surgawi. Ada ahli fragmentasi rilem di antara orang-orang yang datang setelah mereka pada saat itu. Mereka tidak bisa melihat harapan untuk bertahan hidup. Pulau terapung itu muncul di tengah gumpalan awan tebal dan kabut putih pada saat kritis. Li Mu membawa mereka ke pulau dan diam-diam menyelinap pergi sementara praktisi bela diri Fragmentation Realm dari keluarga Xiaohu bingung. Di mana Mo Hai dan yang lainnya? Qin Lai bertanya. Mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam ujian, jadi saya tidak membawa mereka ke sini. Jangan khawatir, mereka ada di tempat yang aman, Li Mu menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih, Paman Li. Qin Lai membungkuk dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Li Mu melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa Qin Lai tidak perlu terlalu sopan, lalu memimpin kelompok itu ke istana di tengah pulau. Ayo, duduk. Li Mu tersenyum. Kelompok itu duduk di atas futon giok putih hangat di dalam istana giok putih dan menatapnya. Gao Yu, kamu punya token partisipasi. Qin Lai bertanya dengan heran. Saya mendapat token dari pengejar dari keluarga Xiaohu. Ada tulisan, Xiaohu, di atasnya. Gao Yu mengangguk sedikit. Nak, kamu tampaknya telah menyebabkan keributan di benua Scarlet Tide, bukan? Kata Li Mu, mengeluarkan kendi anggur sambil tersenyum dan melayani dirinya sendiri. Tidak hanya dia tidak terlihat marah, dia bahkan tampak mengagumi Qin Lai. Satu-satunya alasan aku menerimamu di toko Li saat itu adalah karena aku pikir diagram roh yang kamu tulis cukup menarik. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa keberanian Anda akan menyaingi surga, dan bahwa keberuntungan Anda akan sama luar biasa. Anda benar-benar dapat mencapai pemahaman dengan klan ras iblis bertanduk di alam neter dan bahkan dengan paksa memindahkan mereka ke benua neter. Li Mu tersenyum dan berkata, aku memberimu Eye of Frost dengan harapan suatu hari nanti kamu akan membuka segel raksasa Spirit Rache. Saya pikir itu akan membawa Anda setidaknya belasan tahun atau lebih untuk mencapai itu, tetapi siapa yang mengira Anda akan melakukannya hanya dalam 5 atau 6. Haha, aku benar-benar berhutang padamu. Kau berhutang satu padaku. Qin Lai terkejut. Haha, Li Mu tersenyum dan tidak menjawab. Tanpa Qin Lai,
Limu tidak akan bisa mendapatkan kepercayaan dari ras iblis bertanduk dan membangun jalur perdagangan dengan mereka. Ini saja sangat meningkatkan kekuatan Heavenly Sword Mountain. Itu memungkinkan Gunung Pedang Surgawi untuk mendapatkan mitra dagang yang stabil, dan juga memungkinkan mereka untuk berdagang dengan banyak barang luar biasa yang unik di alam neter. Buah iblis neraka-neraka, teratai daun 9 yin yang mendalam, dan esensi jiwa giok hitam bukanlah hal-hal yang bisa dibeli dengan batu roh. Itu persis karena mereka telah memperoleh kepercayaan ras iblis bertanduk bahwa Gunung Pedang Surgawi telah berhasil memperoleh beberapa dari mereka melalui perdagangan. Tentu saja, Limu tidak memberitahu Qinlai tentang detail sensitif seperti itu. Kembalikan Eye of Frost kepadaku, dan aku akan memberimu token giok. Token giok ini milik seorang teman saya yang meminta saya untuk membuka segel ras roh raksasa. Dengan membantu saya mencapai ini, dia sekarang berutang budi kepada Anda. Jika Anda menghadapi bahaya di masa depan, Anda dapat menggunakan token giok ini untuk mencarinya. Limu memberikan Qinlai sebuah token giok dan berkata, tidak seperti aku, orang ini adalah orang bebas. Saya milik Gunung Pedang Surgawi. Akibatnya, saya tidak bisa bertindak tanpa mempertimbangkan banyak hal sebelumnya. Dia tidak takut menyinggung orang lain. Selama Anda berada di tanah kekacauan, tidak peduli berapa banyak masalah yang Anda hadapi, tidak ada yang berani membunuh Anda selama dia ada di sisi Anda. Limu berhenti dan menyeringai, berkata, bahkan jika fakta bahwa kamu mengolah seni roh darah terungkap, selama kamu dapat mencari dia dengan token giok, bahkan 9 kekuatan peringkat perak besar tidak akan berani menyakiti Anda. Sebelum Qinlai bisa menjawab, Song Tingyu dan dua lainnya adalah yang pertama berteriak dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Setelah mengalami perubahan besar di Black Jade City, mereka memahami situasi dan tahu bahwa setiap praktisi bela diri yang mengolah seni roh darah akan menghadapi kekuatan mematikan jika mereka berani beroperasi di tanah kekacauan. Para elit dari keluarga Xiaohu, keluarga Su, dan keluarga Lin telah mengejar mereka sepanjang jalan dari benua bencana surgawi ke benua visur surgawi setelah mereka menemukan bahwa Feng Rong menggunakan seni roh darah. Mereka mengejar dan menggigit mereka seperti guk-guk gila. Mereka yang mengolah seni roh darah adalah musuh bersama setiap benua. Semua dari mereka perlu dimusnahkan. Dan Limu baru saja memberi Qinlai token giok dan mengatakan bahwa, bahkan jika fakta bahwa dia mengolah seni roh darah terungkap, 9 pasukan peringkat perak yang hebat tidak akan berani menyakitinya selama dia bisa menemukan orang itu, dan gunakan tokennya. Apakah orang ini begitu kuat sehingga bahkan 9 pasukan peringkat perak yang hebat pun harus memberinya wajah? Qinlai diam-diam terkejut di dalam. Dia melihat ke bawah dan dengan hati-hati memeriksa token giok seukuran telapak tangan. Seekor naga tak bertanduk tertulis di depannya, mencakar dan menggigit. Aura kekerasan dan sombong terpancar darinya, membuat orang menganggapnya dengan rasa hormat yang menakutkan. Bagian belakang token tertulis hanya dengan satu kata kuno, Duan. Namun, kata ini saja mampu menyebabkan rasa sakit pada mata seseorang. Itu bisa membuat mereka merasa tidak nyaman, seolah-olah jarum menusuk seluruh tubuh mereka. Itu memiliki ujung yang setajam pisau. Dalam pengertian Qinlai, beberapa kilatan cahaya tiba-tiba meledak dari kata, Duan, dan menyebar ke segala arah. Ketika dia menutup matanya dan hanya menggunakan jiwa sejatinya untuk melihatnya, dia menemukan bahwa kata pada token giok menyerupai matahari yang terik melalui lensa persepsi jiwanya. Itu bersinar dengan sinar cahaya ilahi yang keras, menyilaukan. Qinlai buru-buru menyimpan token giok ke dalam cincin spasialnya, dan dengan ekspresi ketakutan yang tersisa, dia dengan lembut berkata, sungguh kesadaran pikiran yang kuat. Hehe, orang itu bahkan lebih sulit ditemukan daripada aku. Jika dia tidak meninggalkan niat jiwa yang kuat pada token giok, tidak mungkin bagi Anda untuk menemukannya, kata Limu sambil tersenyum. Lalu bagaimana aku akan menemukannya? Qinlai terkejut. Ini cukup sederhana. Limu menyesap seteguk anggur dan tersenyum. Jika suatu hari Anda menemukan jalan buntu, keluarkan token giok. Gunakan gumpalan kesadaran jiwa yang halus untuk memasukinya, lalu ucapkan nama Anda dan jelaskan kesulitan Anda. Lalu, Qinlai sangat tertarik. Kemudian dia akan membantumu memecahkan kesulitanmu, Limu menginstruksikan. Setelah itu dia tersenyum dan berkata, tapi kamu harus ingat bahwa token giok ini hanya bisa menyelamatkanmu sekali. Qinlai mengangguk, merenung sejenak. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan bertanya, Jiang Zuze dari Sekte Darah Iblis dan putranya Jiang Tianxing memiliki hubungan dekat dengan Sekte Artefak Surgawi. Selanjutnya, Jiang Tianxing adalah murid dari Sekte Artefak Surgawi. Mereka adalah dalang sebenarnya di balik insiden seni roh darah. Apakah keterlibatan mereka benar-benar tidak diketahui semua orang? Song Tingyu dan dua lainnya terkejut, semakin penasaran. Limu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum menjawab,
ini adalah masalah rumit yang juga melibatkan beberapa pihak. Bukannya tidak ada yang mengolah seni roh darah di tanah kekacauan. Mereka hanya sangat berhati-hati dan tidak akan sembarangan mengungkapkannya. Adapun Anda, ya, berhati-hatilah dan cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya di depan seseorang. Jika ya, pastikan Anda tidak meninggalkan jejaknya. Qin Lai terkejut. Baiklah, itu sudah cukup berpikir. Bersiaplah untuk ujian, kata Li Mu dengan ekspresi malas. Paman Li, kakekku, Qin Lai mulai berkata sekali lagi. Ho, Li Mu tersenyum lagi. Saya mengatur agar Anda berpartisipasi dalam pengadilan khusus karena masalah ini. Qin Lai segera menjadi perhatian. Praktisi bela diri yang memasuki makam dewa menjadi gila, dan jiwanya dengan cepat berkurang setelah itu. Orang-orang dari Sekte Artefak Surgawi mengisolasi ingatannya dan menyegelnya di dalam memori fragmen kristal sehingga mereka dapat dilihat oleh semua pihak. Ekspresi Li Mu berubah serius. Saya adalah salah satu orang yang beruntung yang diizinkan untuk memeriksa kristal fragmen memori itu, tetapi saya tidak menemukan sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Little Eyes, bagaimanapun, menemukan sesuatu. Qin Lai melihat sekeliling tetapi tidak melihat Ichestone Snow Wolf King. Itu mungkin masih di pulau di bawah. Di mana patung kayumu? Li Mu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Sedikit bingung, Qin Lai mengeluarkan patung kayunya. Li Mu tidak meminta untuk melihatnya. Sebaliknya, dia hanya meliriknya dari jauh sebelum berkata, apakah kakekmu yang mengukir patung kayu itu? Qin Lai mengangguk. Li Mu terdiam. Apa yang terjadi, Paman Li? Qin Lai dengan cepat bertanya. Di dalam memori fragmen kristal, aku melihat mayat yang diselimuti kabut tebal. Wajah mayat itu tidak terlihat, tapi di samping mayat itu ada patung kayu yang sama persis. Ukurannya sama dengan yang ada di tanganmu dan terlihat persis seperti itu, jadi itu seharusnya juga diukir oleh kakekmu. Li Mu mengerutkan kening. Aku tidak mengenali patung kayu itu, tapi Little Eyes mengenali. Qin Lai menjadi pucat saat ketakutan segera muncul dari dalam matanya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin kakekku. Itu tidak mungkin. Seperti yang saya katakan, wajah mayat itu tidak dapat dilihat dan mungkin sebenarnya bukan kakekmu, Li Mu menunjukkan, menghela nafas pelan. Namun, itu memang memiliki patung kayu yang identik dengan milikmu. Jika dia bukan kakekmu, maka menurut pendapatku, dia pasti memiliki hubungan keluarga dengannya. Mengingat hal ini, saya memanggil Anda ke tanah kekacauan untuk berpartisipasi dalam ujian untuk menyelesaikan ini. Itu tidak mungkin dia. Itu pasti bukan dia. Qin Lai menggelengkan kepalanya berulang kali. Siapapun di atas alam pemenuhan tidak dapat memasuki makam para dewa itu. Anda semua telah mencoba. Kakek saya pasti lebih kuat dari rilem pemenuhan. Jika dia bahkan tidak bisa masuk, bagaimana mungkin dia bisa berada di dalam? Mayat itu jelas bukan barang baru. Itu pasti sudah ada di sana selama bertahun-tahun. Li Mu mengangguk. Qin Lai, belum lebih dari 10 tahun sejak kakekmu pergi, kan? Song Tingyu pernah dengan hati-hati menyelidiki kota Ling dan Gunung Ramuan. Dia tahu bahwa itu belum lama sejak Qin San meninggalkan Qin Lai, itulah sebabnya dia menyela pembicaraan. Qin Lai, yang tiba-tiba menjadi cemas dan khawatir, secara bertahap menjadi tenang. Setelah memilah-milah pikirannya, dia santai sekali lagi dan mengangguk. Itu bukan kakekku. Itu mungkin hanya terkait dengan kakekmu. Li Mu menatapnya dengan serius. Kemudian, dengan mata menyipit, dia dengan lembut berkata, mayat itu bukan kakekmu, namun siapapun itu memiliki patung kayu kakekmu dan telah mati selama bertahun-tahun. Kalau begitu, kakekmu, pasti sudah hidup sangat lama. Dia mungkin lebih tua dari Gunung Pedang Surgawi. Aku akan pergi dan mencari tahu. Qin Lai berseru dengan sungguh-sungguh. Persidangan akan dimulai dalam 5 hari. Setelah itu, kalian bisa masuk bersama, kata Li Mu sambil tersenyum. Kamu masih bisa tinggal di Pulau Terapungku selama 5 hari. Setelah waktunya habis, saya akan mengirim Anda ke pintu masuk. Hadiah untuk ujian ini cukup mengesankan, jadi bekerja keraslah, semuanya. Jika kita bertahan selama 1 tahun, apakah kita akan mendapatkan hadiahnya? Song Tingyu bertanya. Li Mu mengangguk. Mereka yang keluar hidup-hidup dapat mengambil sebagian dari 27 harta. Semakin sedikit orang di sana, semakin banyak yang mereka dapatkan. Mereka mendorong para peserta untuk saling membantai, kata Xie Jingxuan dengan tenang. Selalu seperti ini. Li Mu mengerutkan kening. Ucapkan doamu dan awasi punggungmu. Karena Anda telah memutuskan untuk berpartisipasi, Anda harus siap untuk dibunuh. Kurang dari 10% peserta selamat dari ujian sebelumnya. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Beristirahatlah dengan baik dan persiapkan dirimu untuk pesta berdarah dalam 5 hari. Jika Anda keluar hidup-hidup,
Anda bisa menjadi murid inti Gunung Pedang Surgawi jika Anda mau. Li Mu tersenyum. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Gunung Pedang Surgawi, membuktikan dirimu dalam ujian berarti bahwa kamu akan dikenal di seluruh tanah kekacauan dan dapat memilih untuk bergabung dengan pasukan peringkat perak yang kamu suka. Begitu dia mengatakan ini, Li Mu dengan santai berdiri dan meninggalkan mereka berempat untuk berbicara di antara mereka sendiri. Apa yang telah kalian semua pelajari tentang ujian ini? Qin Lai bertanya. Bagaimana tarifmu di Bloodfin Sect? Song Tingyu bertanya. Oh, itu bukan apa-apa. Qin Lai memberikan jawaban yang ambigu dan bertanya, apakah kalian mengetahui siapa peserta penting dari 9 pasukan peringkat perak yang hebat? Tentu saja. Song Tingyu tersenyum indah. Pendering jenius dari Gunung Pedang Surgawi adalah pria Luo Chen yang kami temui di Pulau Simun. Dia tampaknya adalah cucu dari salah satu dari 5 pedang surgawi, Luo Nan. Orang ini adalah jenius seni pedang, dan dikabarkan bahwa tubuhnya mengandung niat pedang yang keras sejak dia lahir. Orang seperti dia yang lahir dengan niat pedang alami praktis adalah monster, dan di puncak alam Nether Passage, Luo Chen akan menjadi karakter yang sangat sulit untuk dihadapi. Di sisi Black Magus Cult, pemimpin peserta mereka disebut Ye Yihao. Orang ini ahli dalam seni Fudo misterius dan menakutkan dari Black Magus Cult. Ada desas-desus bahwa, ketika dia baru saja berada di tahap tengah alam Nether Passage, dia pernah menggunakan seni Fudo yang aneh untuk membuat 3 ahli rilem pemenuhan berdarah dari 7 lubang mereka sekaligus dan mati. Yang menakutkan adalah ketiganya berada 500 km darinya pada saat itu. Mereka tidak pernah menyadari siapa yang membunuh mereka, bahkan pada saat kematian mereka. Pemimpin peserta ilusori Demon Sekte bernama Sue Moyan. Wanita ini ahli dalam seni ilusi Sekte Iblis Ilusi, dan dikabarkan bahwa dia dapat mengubah dirinya menjadi selusin penampilan yang berbeda. Wanita ini adalah yang paling menakutkan dari semuanya. Dia tidak hanya bisa berubah kapanpun dia mau, dia bahkan bisa mengubah aura jiwanya, niat pikirannya, dan bahkan baunya menjadi persis sama dengan orang yang dia pilih untuk ditiru. Jika kita bertemu dengannya setelah terpencar, dia akan bisa berubah menjadi siapapun di antara kita dan membunuh kita saat penjagaan kita melemah. Dia bisa membunuh kita, dan kita tidak akan pernah tahu bahwa dialah yang menyerang kita. Putra bangga dari Sekte Terminator bernama Chuli. Orang ini memiliki temperamen yang buruk, dan dia selalu membawa sejumlah besar bom mendalam Terminator bersamanya. Dikatakan bahwa bom mendalam Terminator yang dia gunakan dapat membunuh bahkan praktisi bela diri alam fragmentasi. Dia sangat berbahaya. Jika dia marah, semua orang dalam radius beberapa kilometer bisa hancur berkeping-keping. Xiaohu Yuan dari keluarga Xiaohu, Su Yan dari keluarga Su, dan Lin Dongxing dari keluarga Lin mungkin lebih lemah dari orang-orang itu. Periode di mana 3 keluarga besar naik menjadi pasukan peringkat perak terlalu singkat, dan akumulasi kekayaan mereka kurang dibandingkan dengan yang lain. Namun, ketiga keluarga besar ini mirip dengan aliansi surga yang mendalam karena mereka cukup bersatu. Faktanya, Xiaohu Yuan, Su Yan, dan Lin Dongxing tumbuh bersama, dan mereka bertiga memiliki aliansi yang solid. Jika mereka bersama, maka mereka benar-benar tidak akan takut pada siapapun. Peserta Sekte Artefak Surgawi disebut Feng Yiyu. Dia memiliki banyak artefak pada dirinya setiap saat, dan dikatakan bahwa ke-10 jarinya dihiasi cincin spasial. Ayahnya, Feng Yi, adalah Master Sekte Artefak Surgawi, dan dia mencintai putranya sampai mati. Dikatakan bahwa Feng Yiyu benar-benar bersenjata lengkap. Siapapun yang bertemu dengannya mungkin akan berubah menjadi debu oleh artefak rohnya. Peserta 10.000 Beast Mountain disebut Yumen. Sejak dia masih muda, dia telah mampu berkomunikasi dengan binatang roh menggunakan jiwanya dan memerintahkan mereka untuk melakukan perintahnya. Seni roh yang dia kembangkan sangat istimewa, memungkinkan dia untuk berubah menjadi binatang buas dengan tubuh yang sangat tangguh. Selanjutnya, dia bisa memanggil hewan roh dari tubuhnya untuk bertarung dengannya. Dia terkenal sebagai karakter yang sulit untuk dihadapi. Semakin banyak Song Tingyu menjelaskan kepada Qin Lai, semakin buruk ekspresinya. Dia merasa bahwa cahaya di ujung terowongan telah menghilang. Ini adalah dering elit yang merupakan harapan dari 9 pasukan peringkat perak yang hebat. Mereka semua berada di puncak alam Nether Passage. Xie Jingxuan menambahkan, dikabarkan bahwa salah satu dari mereka, bahkan Xiaohu Yuan, Su Yan, dan Lin Dongxing yang lebih lemah memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di luar wilayah mereka. Mereka tidak hanya memiliki kekuatan untuk melawan mereka yang berada di luar wilayah mereka. Mereka benar-benar bisa. Song Tingyu tersenyum pahit. Saya sudah memeriksa dengan orang-orang. Sebelum ke-9 peserta ini terpilih, mereka harus melalui banyak tahapan seleksi. Selanjutnya,
9 peserta ini bertarung dengan praktisi bela diri rilem pemenuhan tahap awal dan menengah dalam sekte mereka. Rupanya orang-orang aneh itu benar-benar menang. Begitulah cara mereka berhasil mengamankan posisi inti mereka. 5 hari kemudian, Pulau Terapung bergerak menuju pulau-pulau di laut di bawah dengan kecepatan tetap. Qin Lai dan yang lainnya telah beristirahat selama 5 hari di Pulau Terapung. Masing-masing dari mereka mengasah diri mereka sendiri, menggunakan batu roh, pil, dan obat-obatan untuk mendapatkan kondisi terbaik mereka. Mereka tidak perlu khawatir bahwa orang lain akan memata-matai mereka di sini, jadi Qin Lai berani mengolah seni roh darah dan mencoba menggunakan metode aneh yang tercatat dalam kodeks darah. Token Anda diperoleh dari anggota keluarga Xiaohu yang sudah meninggal. Keluarga Xiaohu bisa mengenali Anda. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, jangan terburu-buru masuk. Tunggu peserta keluarga Xiaohu, keluarga Lin, dan keluarga Su masuk sebelum Anda, kata Li Mu lembut. Bukankah mereka secara keliru diyakini telah mengembangkan seni roh darah, Paman Li? Qin Lai bertanya. Song Tingyu dan yang lainnya telah tinggal bersama Feng Rong. Seni roh darah Feng Rong telah ditemukan, jadi Song Tingyu dan yang lainnya mungkin dianggap sebagai sisa-sisa sekte iblis darah. Tidak apa-apa, Li Mu tersenyum. Mereka belum benar-benar mengolah seni roh darah. Jika mereka bisa keluar dari alam rahasia hidup-hidup, mereka akan memenuhi syarat untuk memasuki Gunung Pedang Surgawi. 3 keluarga besar di benua bencana surgawi secara alami tidak akan berani mengatakan lebih banyak. Qin Lai mengangguk. Beberapa saat kemudian, pulau terapung itu muncul di atas sebagian laut. Qin Lai dan yang lainnya melihat ke bawah dan melihat pulau yang pernah mereka tinggalkan. Banyak pemuda berkumpul di sisi selatan pulau. Mereka semua tampak waspada dan dalam kondisi puncak. Orang-orang dari Sekte Artefak Surgawi dan Gunung 10.000 binatang di area yang sama meneriakkan sesuatu, tampaknya menjaga ketertiban. Saat senja, pusaran air besar tiba-tiba muncul di perairan selatan pulau. Petir terang bisa terlihat di kedalaman pusaran air. Pusaran air itu dalam, dan tidak ada yang tahu kemana arahnya. Itu adalah pintu masuknya, kata Li Mu dengan mata menyipit. Qin Lai dan yang lainnya menjadi waspada. Mereka memeriksa pintu masuk dengan intens dan bersiap. Jangan terburu-buru. Biarkan orang lain masuk terlebih dahulu. Pintu masuk ini akan dibuka selama 2 jam, Li Mu meyakinkan mereka. Semua orang menjadi tenang. Ada sesuatu yang perlu kamu ingat. Bahkan jika kalian semua masuk bersama, kalian mungkin tidak bersama ketika mencapai makam dewa. Li Mu memperingatkan mereka, tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Dengan kata lain, setiap peserta dapat terlempar ke bagian yang berbeda dari alam rahasia saat mereka masuk. Saat Anda berempat masuk, ada kemungkinan Anda akan terpisah. Tidak akan mengejutkan bagi Anda untuk berakhir terpisah puluhan ribu mil. Qin Lai terkejut. Token pedang yang ditempa oleh Gunung Pedang Surgawi dapat mendeteksi satu sama lain dalam jarak 100 mil. Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan bagi para peserta untuk berkomunikasi. Li Mu menjelaskan fitur token pedang. Kamu hanya dapat menemukan anggota lain dari Gunung Pedang Surgawi yang berada dalam jarak 100 mil darimu. Namun, Luo Chen adalah pemimpin peserta Gunung Pedang Surgawi. Ini dilakukan untuk memudahkan Luo Chen mengumpulkan semua orang. Mengingat itu, orang-orang yang Anda deteksi dalam jarak 100 mil dari Anda mungkin bukan Anda berempat. Li Mu mengerutkan kening dan kemudian berkata, oh, itu tidak sepenuhnya benar. Gao Yu memiliki token dari keluarga Xiaohu. Setelah Anda masuk, sebaiknya Anda segera membuang token tersebut. Jika tidak, keluarga Xiaohu akan menargetkanmu. Gao Yu mengangguk sedikit. Kalian semua, Li Mu memandang Qin Lai, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan. Setelah berpikir sejenak, dia dengan serius menyarankan, akan lebih baik bagi kalian bertiga untuk juga membuang token setelah kalian masuk. Mengapa? Xie Jingxuan bertanya. Untuk mengurangi risiko. Li Mu menghela nafas dan berkata, 9 pasukan peringkat perak yang hebat memalsukan token serupa yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Ini memiliki manfaatnya, tetapi juga memiliki kerugiannya. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan menjelaskan, karena orang-orang seperti Ye Yihao dari Black Fudo Cult, Sue Moyan dari Illusory Demon Sect, Chuli dari Terminator Sect, dan lainnya cukup kuat, mereka akan mengambil token setelah membunuh praktisi bela diri, dari kekuatan lain. Mereka akan memiliki token dari berbagai faksi dan mencoba merasakan target mereka di dalam makam dewa. Mereka akan terus-menerus menghilangkan yang lain dan mengurangi jumlah peserta di dalamnya. Pada akhirnya, peserta terkuat akan memiliki token dari 9 kekuatan dan menggunakannya untuk menemukan mangsa. Jika Anda memiliki token, mereka akan dapat melacak Anda dalam jarak 100 mil dan membunuh Anda. Kecuali kamu yakin bisa melawan mereka, buang tokenmu setelah masuk. Temukan tempat terpencil dan sembunyikan.
Jika Anda tidak ditemukan dalam 1 tahun, Anda akan dianggap telah berhasil selamat dan akan menerima hadiah ketika Anda keluar. Aku tidak akan bersembunyi. Qin Lai menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak, kata Gao Yu. Keduanya termasuk dalam kelompok peserta dengan alam terendah, namun mata mereka bersinar dengan kekejaman dan ambisi. Ini membuat Limu tersenyum, menggelengkan kepalanya, dan tertawa. Dua orang yang tidak terbiasa dengan dunia. Seberapa besar makam dewa? Song Tingyu tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Limu berpikir dalam hati dan kemudian berkata, jika kamu masuk dan berjalan melalui semua makam dewa, mungkin kamu akan mengetahuinya. Bagaimana dengan alam rahasia sebelumnya? Dia bertanya. Beberapa sebesar benua Scarlet Tide, yang lain sekecil pulau. Ada juga yang lebih besar dari Land of Chaos. Mata Limu menyipit dan ekspresinya menjadi muram. Ingat, segala sesuatu tentang alam rahasia ini tidak diketahui. Satu-satunya orang yang telah masuk sebelumnya telah meninggal, dan jiwanya hancur. Mereka yang memiliki alam tinggi dilarang masuk dan bahkan tidak dapat mendeteksi apapun dengan jiwa mereka. Limu menarik napas dalam-dalam. Ras yang sangat cerdas dan binatang buas yang kuat mungkin ada di sana. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang memucat dan tampak ketakutan. Di masa lalu, Tanah Kekacauan menemukan jalan menuju alam rahasia dan mereka mengadakan ujian. Hasil akhirnya adalah kematian setiap peserta. Limu meringis dan menghela nafas dalam-dalam. Dia berkata, alam rahasia itu adalah alam Asura saat ini. Alam Asura yang baru saja membentuk aliansi dengan Sekte Terminator. Song Tingyu menjerit. Limu mengangguk. Surga, Song Tingyu ternganga. Ada banyak lorong spasial di Tanah Kekacauan yang mengarah ke berbagai subdunia. Alam Asura seperti alam awan tempat ras sayap abu-abu tinggal. Itu adalah subdunia terpisah tempat ras Asura yang sangat haus darah dan ganas tinggal. 700 tahun yang lalu, ras Asura menyerbu Tanah Kekacauan. Pasukan peringkat perak yang hebat bersatu untuk melawan dan kedua belah pihak membayar harga yang mahal. Pada akhirnya, Terminator-Terminator dari Sekte Terminator menggunakan kekuatan apokaliptik gabungan dari 9 bom mendalam Terminator yang menakutkan untuk menghancurkan penyerbu terkuat dari ras Asura. Ini adalah pukulan berat bagi ras Asura, dan mereka dipaksa untuk membuat perjanjian non-agresi dengan Tanah Kekacauan. Ini mirip dengan bagaimana Qin Lai menggunakan bom mendalam Terminator di masa lalu, membunuh yang terkuat dari 5 pasukan peringkat tembaga. Ras Asura menghormati mereka yang lebih kuat dari mereka. Mereka takut akan bom mendalam Terminator dari Forefather Terminator. Alih-alih menyimpan dendam, mereka malah mencari Forefather Terminator dan meminta aliansi dengan Sekte Terminator yang menginginkan hubungan bisnis. Sekte Terminator menjadi kuat melalui bahan roh langka yang mengalir ke mereka melalui ras Asura dari alam Asura. Sekte tunggal ini mengendalikan seluruh benua-benua keheningan surgawi. Alam Asura adalah alam rahasia untuk ujian setelah ditemukan. Tatapan Xie Jingxuan menjadi kompleks. Ya, banyak orang hebat termasuk di antara mereka yang berpartisipasi saat itu. Bahkan ada orang yang lebih kuat dariku. Sangat disayangkan bahwa keberuntungan mereka tidak baik. Mereka bahkan tidak bisa bertahan selama 3 bulan sebelum mereka semua terbunuh. Limu menghela nafas. Ras Asura berhasil memaksa mereka untuk mengungkapkan lorong spasial yang mengarah ke Tanah Kekacauan, menyerang dan menciptakan badai darah. Saya harap kita tidak seberuntung itu. Song Tingyu hanya bisa berdoa di dalam. Biasanya tidak seperti itu. Namun, makam dewa juga menakjubkan. Hati-hati setelah masuk. Jika Anda menemukan ras yang sangat cerdas yang masih hidup, maka larilah sejauh mungkin, Limu mengingatkan mereka dengan niat baik. Semua orang terdiam. Saya sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Saya hanya bisa berharap Anda beruntung dalam bertahan hidup. Waktunya hampir tepat, kamu bisa masuk. Limu memanipulasi Pulau Terapung. Pulau ini perlahan turun dari awan. Pulau Terapung. Apakah Anda penatua Limu dari Gunung Pedang Surgawi? Seseorang di pulau di bawah berteriak. Aku mengirim beberapa orang yang berpartisipasi dalam ujian. Limu tersenyum. Qin Lai dan yang lainnya mengeluarkan token mereka dan mengangkat tangan mereka. Orang itu melihat tanda yang dimiliki Gao Yu. Keingintahuan muncul di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya kamu yang tersisa. Silakan masuk sesegera mungkin sehingga saya bisa menutup lorong dari luar. Pergi, desak Limu. Qin Lai dan yang lainnya melompat langsung ke lorong spasial dan menghilang. Tidak ada bintang di langit, juga tidak ada matahari. Sebaliknya, api berkobar di udara. Jatuh dari langit seperti meteor, jalur api panjang membakar langit saat mereka turun. Seperti hujan meteor, api terus berjatuhan.
Kekuatan api menakutkan yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk secara instan mengurangi praktisi bela diri rilem pemenuhan dan fragmentasi menjadi debu. Aliran api meletus dari gunung berapi yang terbakar di daerah ketinggian rendah. Lava menyerupai air terjun saat mengalir ke bawah menuju dasar gunung berapi dalam aliran yang panjang. Tanah merah dipenuhi dengan aura api yang kering, terbakar, dan menyesakkan. Aliran sungai yang berkelok-kelok mengalir dengan lava yang menakutkan. Semua batu yang terlihat berwarna merah. Mereka dikelilingi oleh lava di tanah dan api di langit. Baik vegetasi maupun individu yang lemah tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang ekstrim seperti itu. Sesosok tiba-tiba muncul di dasar gunung berapi. Setelah muncul, sosok ini berseru, "Ini adalah alam rahasia yang disebut makam para dewa." Qin Lai mendarat di atas batu merah raksasa. Dia merasa seolah-olah sepatunya akan terbakar secara spontan setiap saat. Mencium bau belerang di udara, ekspresinya menjadi sangat suram. Dia tidak merasakan energi roh di udara yang kering dan panas. Ini berarti bahwa tidak ada energi roh di seluruh makam dewa untuk membantunya memulihkan energi roh dan terus berkultivasi. Ini juga berarti bahwa, setelah semua energi rohnya habis, dia akan menjadi lemah seperti manusia biasa dan tidak akan bisa mentolerir lingkungan yang kejam. Batu roh. Tentunya saya memiliki batu roh. Dia segera bereaksi dan buru-buru memeriksa cincin spasialnya untuk melihat berapa banyak batu roh yang dia miliki. Setelah menggunakan kesadaran pikirannya untuk memeriksa, dia merasa tenang dan ekspresinya menjadi sedikit lebih baik. Untungnya, sebelum dia meninggalkan benua bencana surgawi, Qin Lai menggunakan bom mendalam Terminator untuk meratakan senyawa dan mengambil beberapa batu roh untuk mengumpulkan apa yang dibutuhkan untuk menggunakan formasi teleportasi. Lebih dari 700 batu roh kelas bumi berada di cincin spasialnya. Batu roh ini akan sangat penting untuk pemulihan energi rohnya di makam dewa. Suara mendesing. Meteor yang terang dan berapi-api jatuh dari langit. Kehadirannya yang berapi-api memenuhi langit saat turun. Meteor Skyfire berada beberapa lusin meter darinya, namun gelombang panas membara yang luar biasa menyapunya. Itu membuat semua pakaian dan dagingnya mulai terbakar. Qin Lai tercengang. Dia tidak peduli untuk mempertahankan kekuatannya dan harus menyalurkan Frost Arts miliknya. Dia menggunakan 3 istana kelahiran beku di tubuhnya dan membentuk perisai bercahaya di atas kulitnya. Kekuatan es muncul dan aura dinginnya langsung membuatnya merasa nyaman. Dia dengan cepat menjadi tenang. Melihat meteor Skyfire akan mendarat di dekatnya, dia menjadi ketakutan dan buru-buru menjauh agar dia tidak terpengaruh. Ledakan. Meteor api mendarat di aliran lava dengan percikan. Tetesan cairan yang terbakar disemprotkan ke segala arah, membawa cahaya yang mengejutkan. Batu merah besar tempat Qin Lai mendarat terkena salah satu sinar cahaya yang menyala dan segera hancur. Saat itu hancur, banyak potongannya terbang di udara. 5 dari potongan-potongan itu sejernih dan bercahaya seperti kornelian. Ketika mereka berputar di udara, mereka melepaskan cahaya prismatik terang yang indah dan menarik perhatian. Kristal api surgawi. Ketika Qin Lai terbang mundur dan melihat batu besar itu terkena sinar api, dia berteriak karena segera meledak. Matanya menjadi cerah saat dia melihat 5 kristal jernih yang menakjubkan yang tampaknya memiliki nyala api yang berkelap-kelip di dalamnya. Kristal-kristal itu menyerupai kornelian terbaik dan tercerdas. Kemilau merah mereka memabukkan. Ini adalah bahan roh kelas bumi. Heavenly Flame Crystal adalah sumber api yang sangat langka yang digunakan untuk menempa. Mereka yang mengolah kekuatan api dapat menyerap kristal api langka ini secara langsung untuk meningkatkan kekuatan roh mereka. Kristal api surgawi seukuran kenari akan bernilai 1000 batu roh kelas bumi di tanah kekacauan. Tempat yang menakjubkan. Itu tidak memiliki energi duniawi, tetapi telah menghasilkan kristal api surgawi. Qin Lai menghela nafas heran. Menyaksikan riak lava dan lampu padam, dia buru-buru terbang ke arah di mana kristal api surgawi telah jatuh. 2 dari 5 kristal api surgawi telah jatuh ke aliran lava. Panas yang membakar dari aliran ini membuatnya menjadi sesuatu yang Qin Lai tidak berani sentuh, jadi dia harus menyerah. Ada 3 kristal api surgawi lainnya. 2 yang lebih kecil masing-masing seukuran kepalan tangan. Salah satunya akan bernilai setidaknya 2500 batu roh kelas bumi. Potongan terbesar adalah ukuran kepala seseorang. Itu akan bernilai setidaknya 10.000 batu roh kelas bumi. Jika dia menjual 3 kristal api surgawi ini di tanah kekacauan, mereka akan bernilai total 15.000 batu roh kelas bumi. Qin Lai akan dapat membeli artefak roh 1 atau 2 tingkat bumi. Menempatkan 3 kristal api surgawi ke dalam cincin spasialnya, tatapan Qin Lai beralih ke aliran yang menyemburkan api yang menyala-nyala. Kristal api surgawi ada di dasar aliran itu. Jika dia menyipitkan matanya, dia bisa melihat bentuk yang kabur.
Mengambil napas dalam-dalam, dia menyalurkan Frost Arts miliknya dengan kekuatan penuh. Tangan kirinya segera tertutup lapisan es yang keras. Es ini secara bertahap menebal untuk menutupi lengannya. Kabut putih dingin naik dari lengannya. Jika dia menggunakan seni Frost di tanah yang terbakar ini, pengeluarannya akan besar. Panas yang membakar bisa melelehkan energi es di tubuhnya, jadi dia harus terus-menerus menyalurkan energi es untuk mendukungnya. Orang-orang mati demi kekayaan, dan burung-burung mati demi makanan. Aku akan melakukannya. Qin Lai mengertakkan gigi. Tangan kirinya melesat keluar seperti kilat dan memasuki aliran lava. Dia segera meraih kristal api surgawi seukuran kepalan tangan dan melemparkannya ke cincin spasialnya. Ses! Lengan kiri Qin Lai tertutup kabut dingin. Es mencair dengan kecepatan yang mengerikan, seolah-olah berendam dalam air mendidih. Tetesan lava yang ada padanya adalah suhu yang sangat tinggi. Kekuatan api dengan cepat menembus es yang dia buat menggunakan Frost Arts, artinya itu tidak akan bertahan lama. Dalam sekejap, es yang setebal beberapa inci itu hampir meleleh seluruhnya. Qin Lai mulai berteriak dan melambaikan tangannya untuk melepaskan tetesan lava. Dia akhirnya berhasil membersihkan tetesan lava dari sungai sebelum es di lengannya benar-benar menghilang. Dia menjadi sedikit pucat. Ada satu lagi kristal api surgawi. Bagaimana kalau dia melihat ke tempat lain? Tatapannya dipenuhi dengan keraguan. Lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Dengan menggunakan metode yang sama, dia mengeluarkan kristal api surgawi lainnya dari cairan yang berapi-api. Dia mengguncang lengannya dengan marah. Beberapa tetes lava secara tidak sengaja terbang ke dadanya sementara dia buru-buru mengguncang lengannya. Ses! Perisai bercahaya tipis yang menutupi tubuhnya tidak mampu menahan ini dan segera meleleh. Dadanya langsung terbakar oleh cairan yang berapi-api. Tetesan lava juga memiliki sifat korosif. Setelah ketakutan awalnya, Qin Lai dengan tegas menggunakan bilah es untuk mengukir potongan daging itu dari dadanya. Ini akhirnya menghentikan penyebaran korosi yang berapi-api. Brengsek. Ekspresi Qin Lai jelek saat dia terengah-engah. Dia melihat meteor berapi yang jatuh dari langit, aliran lava yang panjang dan berliku, dan kedipan api yang keluar dari gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Dia secara bertahap menyadari bahwa, bahkan jika orang-orang dari 9 pasukan peringkat perak besar tidak memburunya, itu akan menjadi kemewahan untuk bertahan hidup di alam rahasia ini. Pertama-tama aku harus mencari tempat untuk memulihkan energi roh. Dalam sedikit waktu ini, salah satu dari 3 istana natal esnya hampir kehabisan kekuatan es. Qin Lai telah melompat di atas batu dan menghindari meteor Skyfire. Dia juga telah menggunakan banyak energi roh ketika dia mengeluarkan 2 kristal api surgawi. Juga, dia harus terus-menerus mengumpulkan kekuatannya untuk membentuk perisai es saat berada di area api ini agar kekuatan api tidak sampai ke dirinya. Pada saat ini, 30% dari kekuatannya telah habis. Di tempat ini, dia bisa bertemu dengan praktisi bela diri dari 9 kekuatan kapan saja. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia tidak akan bisa bertarung dengan kekuatan penuh ketika dia menghadapi musuh. Ding! Suara bel yang jelas tiba-tiba terdengar dari token pedang di pinggangnya. Qin Lai, yang telah bersiap untuk menemukan tempat untuk pulih menggunakan batu roh, tiba-tiba memasang ekspresi serius. Token pedang pada dirinya tidak akan melakukan itu tanpa alasan. Orang lain dengan token pedang pasti berada dalam jarak 100 mil darinya, merasakan sekeliling dan memastikan keberadaan dan posisinya. Itu mungkin yang memicu token pedang. Siapa itu? Alis Qin Lai berkerut dalam. Dia meningkatkan kewaspadaannya dan bersiap untuk pertempuran. Qin Lai diam-diam duduk di atas batu merah tua. Dia memegang 6 batu roh kelas bumi, 3 di masing-masing tangannya. Gumpalan asap tipis naik dari batu roh tembus pandang. Energi roh di dalamnya perlahan-lahan diserap ke dalam saraf di telapak tangannya, yang seperti tali yang mengarah langsung ke lautan roh dantiannya. Menyerap energi batu roh jelas terasa berbeda dari menyerap energi roh duniawi. Energi batu roh jauh lebih tebal dan lebih halus daripada energi roh duniawi, dan juga lebih mudah dan lebih nyaman untuk diserap. 6 batu roh kelas bumi mengandung sejumlah besar energi roh, dan ketika dia menyerap semuanya sekaligus, dia bisa dengan jelas merasakan lautan roh dantiannya sekali lagi terisi dengan energi. Qin Lai benar-benar terserap dalam prosesnya. Ding! Token pedang di pinggangnya terus berdering dengan suara bel yang renyah seolah-olah mengumumkan kematiannya. Itu pasti bisa membuat frustrasi dan mengganggu seseorang. Qin Lai, bagaimanapun, tidak tergerak olehnya. Saat suara dering yang mendesak semakin keras, dia tahu bahwa seorang praktisi bela diri dengan token pedang dengan cepat menuju ke arahnya. Orang ini bisa jadi Song Tingyu atau Xie Jingxuan, tapi kemungkinan besar adalah pemuda berbakat dari Gunung Pedang Surgawi.
Qin Lai perlu memulihkan energi rohnya sesegera mungkin untuk dapat mengatasi potensi masalah ini. Dia harus dalam kondisi puncak. Saat ia menyerap kekuatan batu roh, Qin Lai berusaha untuk melepaskan kesadaran pikirannya dan merasakan jika ada aktivitas jiwa di daerah tersebut. Namun, dia dengan cepat kecewa, menyadari bahwa kesadaran pikirannya sangat terpengaruh oleh tanah yang terbakar ini. Sangat sulit bagi kesadaran pikirannya untuk mencari area yang tidak memiliki energi roh duniawi. Itu seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup melalui kedalaman hutan itu akan menghadapi banyak rintangan dan sangat melambat. Ketika Qin Lai menyadari bahwa kesadaran pikirannya tidak dapat menyebar sejauh kemampuannya di dunia luar, dia menjadi tenang dan diam-diam menunggu orang itu datang. Kekuatan yang terkandung di dalam batu roh lebih mudah dan nyaman untuk diserap. Meskipun tidak mampu memulihkan kekuatan seseorang secara instan seperti pil, itu masih jauh lebih cepat daripada biasanya pulih dengan energi roh dunia. Permukaan transparan dan mengkilap dari 6 batu roh kelas bumi perlahan meredup saat energi di dalamnya memudar. Dengan itu, batu roh secara bertahap menjadi putih keabu-abuan. 3 istana kelahiran beku di dalam lautan roh dan tiannya sekarang dipenuhi dengan kekuatan. Prak, prak, suara kaki yang membentur batu sudah bisa terdengar dengan jelas. Qin Lai membuka matanya. Mereka berkobar dengan kilat yang menyilaukan, dan penghalang es yang menutupi tubuhnya memancarkan energi es yang kuat. Dia duduk diam di atas batu, dengan dingin menatap ke depan. Batu-batu besar yang telah berguling turun dari pegunungan di samping sungai-sungai lava yang berliku-liku ada di depannya. Banyak dari batu-batu ini tertutup lava dan berwarna merah seperti besi panas. Mereka terpancar dengan panas yang mengejutkan. Qin Lai tidak berani tinggal di batu merah ini terlalu lama. Ketika dia melewati mereka sebelumnya, dia langsung melompat begitu dia menginjak mereka. Namun, seorang pemuda saat ini menginjak batu merah ini, dengan tenang berjalan ke arahnya. Pemuda itu tidak terburu-buru, dan kadang-kadang dia bahkan melihat ke samping dan berhenti untuk berjongkok, menatap aliran lava. Guyuran. Pria muda itu tiba-tiba memasukkan tangannya ke sungai dan mengangkat kristal api surgawi yang berkilau. Ini satu lagi. Du Xiangyang menyeringai dan dengan hati-hati memasukkan kristal api surgawi ke dalam cincin spasialnya. Matanya bersinar dengan cahaya kepuasan. Token pedang di pinggang Du Xiangyang yang sering berguncang adalah bukti identitasnya sebagai praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Dia sangat beruntung. Sebagai seorang kultivator seni roh api, tempat pertama dia dilemparkan setelah melewati lorong adalah tanah api. Di tempat ini, meteor Skyfire akan sering jatuh, langit terus-menerus terbakar, dan gunung berapi kecil terus-menerus memuntahkan api cair seperti naga api. Api, aliran lava, dan kolam api yang terbentuk dari api cair ada di mana-mana. Tempat ini sangat berbahaya bagi banyak orang, dan sebagian besar harus membentuk penghalang cahaya untuk melindungi diri dari api korosif. Du Xiangyang, bagaimanapun, tidak memiliki masalah ini sama sekali. Sebaliknya, dia menemukan panas di tempat ini sangat menenangkan. Menghirup udara yang kering dan panas, dia merasa seolah-olah setiap pori-pori tubuhnya bernyanyi. Yang lebih membuatnya kagum adalah penemuan kristal api surgawi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang betapa bergunanya kristal api surgawi bagi seseorang yang mengembangkan seni roh api seperti dia. Dia telah menemukan 7 kristal api surgawi di sepanjang jalan, dan matanya telah menyala dengan keinginan untuk waktu yang lama sekarang. Dia semakin merasa lebih baik, dan kegembiraan semakin bersinar di matanya. Ketika dia mengetahui bahwa ada peserta Gunung Pedang Surgawi lain di daerah ini menggunakan token pedang, dia menjadi lebih bersemangat. Namun, ketika dia akhirnya berjalan dan menemukan bahwa orang dengan token pedang itu benar-benar asing, dia tiba-tiba membeku. Du Xiangyang dan Qin Lai berjarak beberapa ratus meter dari satu sama lain, dipisahkan oleh aliran lava yang mengalir dan kolam api yang menggelegak. Du Xiangyang memeriksa Qin Lai dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum tersenyum. Aku tahu siapa kamu sekarang. Qin Lai mengerutkan kening. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Kamu dipanggil Qin Lai, kan? Du Xiangyang tidak bergerak mendekat. Dengan mata menyipit, dia dengan tenang berkata, Gunung Pedang Surgawi menempa total 15 token pedang. 5 dari mereka dikirim ke benua Scarlet Tide untuk dipegang oleh Qin Lai, Xie Jingxuan, Song Tingyu, Zhao Xuan, dan Zhang Chendong. Saya sudah melihat Zhao Xuan dan Zhang Chendong sebelum memasuki makam dewa, dan di antara semua peserta, hanya ada 3 orang yang belum saya temui. Itu adalah kamu dan kedua wanita itu. Setelah jeda sesaat, Du Xiangyang berkata, kamu jelas bukan seorang wanita. Itu benar, saya Qin Lai. Ketika dia berada di Pulau Simun, Qin Lai pernah melihat Luo Chen membawa 7 penonton percobaan bersamanya. Li Rong hanyalah salah satunya.
5 dari 15 token pedang didistribusikan ke benua Scarlet Tide. Ketika Qinlai berada di Pulau Simon, dia telah bertemu dengan 8 peserta gunung pedang surgawi lainnya termasuk Luo Chen. Du Xiangyang tidak ada di antara mereka. Dia jelas salah satu dari 2 orang yang tersisa yang belum pernah dilihat Qinlai. Kamu beruntung bertemu denganku. Du Xiangyang tersenyum. Luo Chen sudah menyuruh semua orang untuk membunuhmu saat mereka menemukanmu setelah memasuki makam dewa. Beruntung bagi Anda, saya menemukan Luo Chen tidak menyenangkan. Setelah beberapa saat terkejut, Qinlai tiba-tiba menyeringai dan tertawa aneh. Aku sudah siap untuk perang. Oh, Du Xiangyang mengangkat alisnya dan mengangguk, berkata, karena kamu sudah siap untuk bertarung, sebaiknya kita mencobanya. Saat dia selesai berbicara, wajah putih tampan Du Xiangyang tiba-tiba berubah menjadi merah. Gelombang panas dan berapi-api keluar dari setiap pori-pori tubuhnya. Matanya menyerupai sepasang api unggun yang menyala-nyala, dan seolah-olah seluruh orangnya langsung berubah menjadi bola api. Dia menamparkan ke arah batu merah besar yang berapi-api di kedua sisinya. Batu api yang berbentuk cakram naik dari dasar sungai lava dan berguling ke arah Qinlai di bawah komando kekuatan api Du Xiangyang. Wosh wosh. Batu-batu raksasa berguling di udara, terbakar seperti 2 bola api besar. Qinlai diam. Matanya tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menggelegar, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat banyak kilatan petir yang saling bersilangan. Ruram. Raungan memekakkan telinga bergema dari dalam tubuh Qinlai. Dia berdiri diam ketika dia melihat 2 batu yang terbakar berguling ke arahnya. Kemudian dia melemparkan tinjunya ke depan. Kokrik. Baut petir menyilaukan yang seukuran lengan manusia meledakkan batu api dengan gemuruh yang menggelegar. Kedua batu raksasa itu ditembak jatuh oleh sambaran petir, dan api di atasnya menyebar. Kekuatan berapi-api yang mengelilingi bebatuan benar-benar dimurnikan oleh kilat. Namun, batu itu sendiri masih bergulir ke arah Qinlai dengan kekuatan yang luar biasa. Du Xiangyang memasang ekspresi tenang, tidak pernah berpaling dari Qinlai. Dia tidak memiliki hubungan dengan Qinlai sama sekali. Dari lubuk hatinya, dia percaya bahwa para peserta dari benua Scarlet Tide Qinlai, Zhao Xuan, Song Tingyu, dan yang lainnya tidak layak. Du Xiangyang bahkan berpikir bahwa Qinlai dan yang lainnya telah benar-benar menyia-nyiakan 5 slot mereka dengan sia-sia. Daripada membiarkanmu dibunuh oleh praktisi bela diri dari kekuatan lain dan membuat mereka memandang rendah kekuatan gunung pedang surgawi, aku mungkin juga membunuhmu sendiri. Itulah yang Du Xiangyang pikirkan. Jika Qinlai lemah, maka dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan segera membunuhnya. Dia percaya itu lebih baik daripada membiarkannya mempermalukan gunung pedang surgawi. Minggir. Qinlai meraung dan menyodorkan telapak tangannya di depannya. Kekuatan fisik yang mengerikan terkonsentrasi di telapak tangannya meletus keluar. Retakan. Retakan. Setelah kehilangan energi berapi-api mereka, 2 batu berbentuk cakram raksasa itu langsung hancur ketika ditampar oleh telapak tangan Qinlai. Mereka meledak menjadi pecahan batu dan jatuh ke tanah. Qinlai telah melunakkan tubuhnya untuk waktu yang sangat lama. Dia hanya menggunakan letusan kekuatan fisiknya dan sejumlah kecil energi seni roh darah untuk menghancurkan bebatuan. Mata Du Xiangyang melebar saat batu-batu raksasa itu meledak. Dia tampak terkejut. Dia tidak melihat cahaya-cahaya energi roh datang dari Qinlai ketika dia menamparkan batu. Ini berarti bahwa Qinlai mengandalkan kekuatan fisik murni untuk menghancurkan mereka. Memikirkan bahwa seorang praktisi bela diri Nether Passage Realm tahap awal mampu menghancurkan batu yang dia lempar dengan tubuh fisiknya saja. Du Xiangyang agak terkejut. Du Xiangyang menyadari bahwa dia telah salah menilai kemampuan Qinlai. Namun, alih-alih terkejut, dia sangat gembira dan bahkan menjadi sedikit bersemangat. 5 dari 15 token pedang yang telah ditempa oleh Gunung Pedang Surgawi diberikan kepada Qinlai dan yang lainnya. 10 sisanya dipegang oleh praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Sebelum penjelajahan alam rahasia, 9 pasukan peringkat perak yang hebat akan sering memilih individu inti dari antara kelompok untuk menjadi pemimpin. Setelah pemimpin dipilih, pemilihan praktisi bela diri yang tersisa kemudian akan berputar di sekitar pemimpin sehingga akan nyaman bagi pemimpin untuk mengelola kelompok. Misalnya, begitu Gunung Pedang Surgawi telah mengkonfirmasi Luo Chen sebagai pendering mereka, mereka segera menjadikannya pemimpin, lalu memilih Li Rong dan 7 praktisi bela diri lainnya yang setia membabi buta kepadanya. Ini dilakukan untuk membuat segalanya nyaman bagi Luo Chen sehingga dia bisa mengumpulkan kekuatan untuk melawan pasukan peringkat perak lainnya dan mendapatkan kemenangan terakhir selama ujian. Pemilihan pemimpin seringkali merupakan persaingan yang ketat. Du Xiangyang dan murid perempuan Gunung Pedang Surgawi lainnya bernama He Wei keduanya bersaing melawan Luo Chen untuk posisi itu. Pada akhirnya, baik Du Xiangyang dan He Wei kalah telak.
Itu juga mengapa Gunung Pedang Surgawi mengatur 7 praktisi bela diri yang dekat dengan Luo Chen untuk berpartisipasi dalam ujian. Ketujuh orang itu bahkan telah dipilih sendiri oleh Luo Chen sendiri. Ini sangat meningkatkan kekuatan Luo Chen. Jika Du Xiangyang menang melawan Luo Chen selama kompetisi, dia akan dapat memilih kelompok praktisi bela diri yang ramah dan memasuki dunia rahasia dengan kekuatan yang kuat. Baik dia dan He Wei tidak mau mundur dari ujian meskipun kalah telak dari Luo Chen. Mereka akhirnya harus masuk sendiri. Dia secara alami tidak memikirkan Luo Chen dengan baik. Adapun Qin Lai, Luo Chen telah merencanakan untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Lebih buruk lagi, Qin Lai memegang token pedang Gunung Pedang Surgawi. Jika Qin Lai benar-benar sangat lemah, maka Du Xiangyang tidak keberatan membunuhnya sejak dini sehingga dia bisa menyelamatkan Gunung Pedang Surgawi dari rasa malu di masa depan. Namun, jika Qin Lai kuat dan berpotensi menimbulkan masalah bagi Luo Chen, itu pasti akan menjadi hal yang luar biasa bagi Du Xiangyang. Suara mendesing. Sebuah tembakan langit yang cerah dan berwarna-warni ke arah area tempat Qin Lai dan Du Xiangyang berada seperti komet, meninggalkan ekor api yang panjang di belakangnya. Api yang mengandung sejumlah energi api yang mengejutkan terus-menerus jatuh dari langit yang terbakar. Bahkan seseorang seperti Du Xiangyang yang mengolah seni roh api melihat api yang turun dengan ketakutan. Jika tidak ada kekuatan eksternal yang mengganggu api yang turun ini, mereka akan mendarat di antara Qin Lai dan Du Xiangyang. Bahkan, mereka mungkin mendarat lebih dekat ke Qin Lai. Qin Lai tenang, dan matanya bersinar dengan warna yang aneh. Aura guntur di sekitar tubuhnya menarik diri. Aura bumi yang luas yang sangat menindas keluar dari tubuhnya. Medan gravitasi di sekitarnya langsung berubah. Karena pengaruh gravitasi, kobaran api turun lebih cepat dari sebelumnya. Pada saat itu, perubahan aneh di medan gravitasi membuat nyala api yang menyilaukan di jalur perpindahan udara pada sudut yang sangat aneh. Itu hanya sedikit distorsi, tetapi api supernatural segera berubah arah. Jatuh ke arah Du Xiangyang lebih cepat. Gelombang panas yang mengerikan yang mampu memanggang ribuan makhluk hidup lautan api yang tampak seolah-olah dapat menyelimuti langit dan bumi menyerbu ke arah Du Xiangyang. Pemandangan itu membuat Du Xiangyang ketakutan. Pekerjaan iblis. Du Xiangyang berteriak. Memegang pedang yang terbakar di tangannya, dia berubah menjadi sinar pedang yang berapi-api, dan melesat menjauh dari posisinya sebelumnya. Ledakan. Skyfire jatuh dari langit dan jatuh di tempat itu, dan beberapa ratus baut api tersebar di sekelilingnya. Prak, batuan berapi di daerah itu meledak berkeping-keping, menghasilkan munculnya 2 kristal api surgawi. Mata Qin Lai berbinar. Dengan tawa aneh, dia terbang keluar, mencegah 2 kristal api surgawi jatuh ke kolam lava, dan melemparkannya ke cincin spasialnya. Begitu dia mendapatkan kristal api surgawi, kilat bersinar dari matanya saat dia melihat Du Xiangyang sekali lagi. Ruram, di tengah gemuruh yang membosankan, 2 bola petir guntur seukuran kepala melolong ke arah Du Xiangyang seperti 2 matahari yang cemerlang. Mengutuk tanpa henti, Du Xiangyang baru saja melarikan diri dari api yang turun ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa 2 bola petir guntur menembak ke arahnya. Sementara itu, setelah melepaskan bola petir guntur, Qin Lai menyerbu melintasi bebatuan raksasa menuju Du Xiangyang. Orang pembawa sial, Du Xiangyang bersumpah, memutar pedang api merah di tangannya untuk menggunakan seni pedang dan memanggil kelompok api. Ujung Scarlet Fire Sword menembakkan sinar api yang sempit seperti jarum ke sekeliling. Dia menggunakan momentum sinar itu untuk terbang mundur. Dengan api yang menyembunyikan sosoknya, Du Xiangyang dapat melarikan diri dari tempat dia semula berada. Sinar api tampaknya memiliki pikirannya sendiri, menghindari bola petir-petir dan menusuk ke arah Qin Lai. Bum-bum, 2 bola petir guntur menabrak tempat Du Xiangyang berada, menyebarkan api kemana-mana. Qin Lai tiba-tiba mengalami perasaan tidak nyaman yang akut. Sinar warna-warni yang menyerupai jarum yang terbakar telah mengunci keningnya, terbang lurus ke arahnya. Dia merasa seolah-olah jiwa sejatinya terbakar menjadi debu, dan aura pedang keras yang terkandung di dalam sinar pelangi membuat setiap rambut di tubuhnya berdiri tegak. Perisai es. Qin Lai segera berhenti mengejar Du Xiangyang dan menyatukan kedua telapak tangannya. Kabut dingin mulai menyelimuti telapak tangannya. Krak-krak-krak. Perisai es yang tebal dan tembus pandang langsung terbentuk di depan telapak tangannya. Ses. Sinar api menghantam perisai, menciptakan suara melengking. Sebagai tanggapan, perisai es mulai mencair dengan cepat. Sinar api menyerupai terenggiling, dengan cepat menembus perisai es Qin Lai dan berjalan menuju dahinya. Pemandangan seperti itu mengejutkan Qin Lai. Karena perisai es hampir mencair sepenuhnya, dan mengingat dia tidak memiliki rencana yang layak dalam pikirannya, Qin Lai hanya bisa mengelak menggunakan Blood Escape seperti bagaimana Du Xiangyang menghindari Thunder Lightning Balls-nya.
Energi darah halus di dalam darah Qin Lai langsung meledak. Dia melarikan diri dalam ledakan cahaya berdarah, muncul lebih dari selusin kilometer jauhnya. Puff! Qin Lai meludahkan seteguk darah. Wajahnya sedikit memucat, dan dia memasang ekspresi jelek di wajahnya. Dia saat ini berdiri di samping kolam api cair lebih dari selusin kilometer jauhnya dari medan perang. Kolam itu terbakar dengan api yang mengerikan, dan permukaannya yang menggelegak memancarkan panas yang menakutkan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah menghabiskan banyak energi darah. Blood Escape membutuhkan aktivasi energi di dalam darah seseorang dan kekuatan sesaat. Setelah melepaskan keterampilan ini, sebagian dari darah praktisi akan menguap, membuat mereka lemah untuk waktu yang singkat. Ini sebenarnya adalah seni berdarah yang merusak praktisi yang menggunakannya. Qin Lai duduk bersila dan mengeluarkan batu roh dari sebelumnya, menyerap energi roh dari mereka dan pulih seperti yang dia lakukan sebelumnya. Token pedang di pinggangnya tidak lama mengeluarkan nada dering rendah. Ini berarti Du Xiangyang telah berhenti mencarinya, atau memilih untuk tidak segera mengejarnya. Aku tidak percaya bahwa sinar pedang begitu ganas dan menakutkan. Jika saya tahu tentang itu, saya tidak akan mencoba untuk menerimanya secara langsung. Saya seharusnya melarikan diri, kata Qin Lai dengan ekspresi muram. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Du Xiangyang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu kuat. Apa yang tidak diketahui Qin Lai adalah bahwa Du Xiangyang bahkan lebih terkejut dan kesal daripada dirinya. Beberapa kilometer jauhnya, di tengah gunung berapi, Du Xiangyang terus-menerus bersumpah, orang pembawa sial. Dia gila, sungguh orang gila. Setelah menguji kekuatan sejati Qin Lai, Du Xiangyang telah siap untuk berhenti di sana untuk berbicara dengan Qin Lai tentang kemungkinan bergabung melawan Luo Chen. Dia sudah siap untuk menunjukkan niat baik Qin Lai. Namun, dia tidak berpikir bahwa Qin Lai akan secara paksa mengubah lintasan api yang turun dengan medan gravitasi yang aneh dan melemparkannya ke arahnya tepat saat dia akan mengusulkan gencatan senjata. Setelah melarikan diri dari meteor berapi yang jatuh dari langit, dua bola petir guntur melesat ke tempat dia berdiri sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menembakkan Thunder Lightning Balls, Qin Lai sendiri telah menyerangnya. Pria itu sebenarnya tidak memberinya waktu untuk bernapas. Tidak punya pilihan lain, Du Xiangyang hanya bisa menggunakan kekuatan sejatinya dan membentuk Burning Soul Firebeam dengan energi roh dan kesadaran jiwanya untuk menghentikan serangan gila Qin Lai. Burning Soul Firebeam adalah salah satu teknik pamungkas Du Xiangyang. Itu adalah serangan kuat yang diciptakan dengan menggabungkan sejumlah besar energi roh halus dan menambahkannya dengan kesadaran jiwa. Butuh banyak darinya untuk membuat Burning Soul Firebeam, jadi dia pasti menyesal melakukannya. Namun, tepat sebelum Burning Soul Fire Beam bisa menembus Qin Lai, dia menghilang. Du Xiangyang sibuk menghindari serangan, jadi dia tidak memperhatikan bagaimana Qin Lai berhasil melarikan diri. Ketika dia menyadari ini dan memeriksa token pedangnya, Qin Lai telah melarikan diri lebih dari selusin kilometer jauhnya. Orang pembawa sial, aku benar-benar mengacaukan diriku kali ini. Saya tidak berpikir bahwa orang dari benua Scarlet Tide ini akan begitu kejam dan kuat, kata Du Xiangyang, terengah-engah. Ekspresinya terus berubah saat dia menyentuh token pedangnya. Lama kemudian, dia memutuskan untuk menyerah mencari Qin Lai dan malah bersiap untuk memulihkan kekuatannya dengan batu roh. Dia melakukan ini untuk menghindari praktisi bela diri dari kekuatan lain menemukan dia dan membawanya keluar karena kelelahan. Sepertinya orang Qin Lai ini dapat menyebabkan sedikit masalah bagi Luo Chen, pikir Du Xiangyang. Setelah menguji kekuatan satu sama lain, Qin Lai dan Du Xiangyang membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, sekelompok 4 praktisi bela diri muda dengan Xiahu, yang dijahit di area bahu pakaian mereka juga beroperasi di dekat gunung berapi yang berapi-api. Saudara Yuan, ini adalah token pedang yang kami dapatkan dengan membunuh seorang praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Xiahu Sang mengeluarkan token pedang dan memberikannya kepada pemimpinnya. Keberuntungan keluarga Xiahu bagus. Kami tidak berakhir jauh dari satu sama lain. Karena kita berkumpul bersama begitu cepat, kita harus menggunakan keuntungan ini dan membunuh orang sebanyak mungkin. Jika tidak, ketika praktisi bela diri lainnya berkumpul dalam kelompok, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh siapapun. Xiahu Yuan tinggi dan kuat. Dia memiliki kepala botak mengkilap dan dia mengenakan seragam praktisi bela diri hitam dengan pinggiran emas. Wajahnya polos, tetapi matanya berkilauan dengan cahaya brutal. Pergi lihat apakah ada praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi di dekatnya. Bunuh mereka semua selama tidak satu pun dari mereka adalah Luo Chen. Xiahu Yuan mengangguk berulang kali dan memeriksa token pedang dengan kesadaran jiwanya. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Tidak ada orang di dekatnya. Perluas area dan terus mencari.
Kita harus memanfaatkan token pedang ini. Xiahou Yuan memerintahkan. Kelompok orang mereka mulai bergerak ke arah tertentu. 4 jam kemudian, ketika Xiahou Yuan mencoba lagi untuk mencari daerah itu dengan token pedang, dia berseru dengan ekspresi gembira, ada reaksi. Kami menemukan 2 praktisi bela diri Gunung Pedang Surgawi. Kalau begitu ayo pergi dan bunuh mereka. Xiahou Yuan tertawa jahat. 420.